Halo, selamat malam Yusana Family semuanya. Bagaimana kabarnya dimanapun Anda berada? Kembali lagi dalam acara Yusana Expert Talk, di mana kita mengundang berbagai pakar dengan berbagai spesialisasi, mulai dari psikolog, nutritionist, atau bisa juga bahkan pakar recovery tidur ya. Tapi bukan berarti beliau pakar tidur ya, Yusana Family ya. Tapi tentunya kita membahas berbagai spesialisasi untuk membantu Yusana Family mendapatkan sehat seutuhnya. Nah, tentunya malam hari ini saya, host Anda, Erniati, akan memandu jalannya seperti biasa. Sudah setia menemani Bapak Ibu, semoga tidak bosan pastinya dan tetap semangat. Tema kita malam hari ini tema yang sangat penting, Bapak Ibu, karena kita bicara mengenai salah satu organel sel, ya pokoknya perkakas lengkap ya, pokoknya penting nih dalam tubuh kita. Kalau mungkin yang dulu sekolahnya IPS gitu ya kan, atau bahasa, ya nggak apa-apa lah ya. Kita belajar sains dulu dikit malam hari ini. Tapi yang akan kita bahas ini sangat penting, fundamental dari kehidupan, karena segala sesuatunya, salah satunya memang dimulai dari si organel ini, si mitokondria ini. Nah, kalau Yusana Family masih penasaran, dan tentunya ini sebetulnya saya rasa setiap orang pasti pengen hidupnya sehat seutuhnya, awet muda, dan pastinya sampai tua kulitnya tetap kinclong ya. Istilahnya kalau Bapak Ibu punya mobil, mobilnya jalannya bagus terus. Nah, ini nih salah satu penentunya. Dan kami ingatkan kembali buat Yusana Family semuanya, kalau nanti timnya ada yang mau bergabung, diingatkan untuk bergabung sekarang ya, agar mendapatkan pemaparannya secara lengkap mulai dari awal sampai akhir. Nah, langsung saja kita panggilkan pembicara kita untuk malam hari ini, yang tentunya sudah tidak asing di layar Yusana, tapi beliau ini seorang yang punya passion luar biasa ya. Kalau dalam hal mempelajari sesuatu atau belajar, saya pun pribadi sangat salut kepada beliau. Dan Yusana Family, manfaatkan sesi malam hari ini bisa belajar langsung ya dari speaker kita yang luar biasa, dan langsung saja kita berikan virtual applause untuk pembicara kita malam hari ini, Bapak Jonathan Edward. Selamat malam, Pak Jo. Selamat malam Bu Erni, selamat malam Yusana Family semua. Kita Oke, ketemu lagi ya. ketemu lagi, ya kan? Nah, ini Hmm, buat Yusana Family semuanya, mungkin nanti Pak Jo bisa perkenalan seperti biasa Pak Jo ya, backgroundnya tentang apa nih gitu ya kan. Karena ya, Yusana Family kalau yang senang belajar bisa juga nih. Nanya mungkin referensinya ke Pak Jo tuh bisa ya kan. Oke, ya, ya, Yusana Family betul, saya betul. langsung saja Pak Jo persilakan untuk sharing materinya kita. Oke, baik. Jadi, aku coba sharing ya. Jadi hari ini teman-teman kita akan belajar tentang kesehatan mitokondria, gitu ya. Nah, kalau background saya sendiri, mungkin buat teman-teman yang sudah kenal, kita jumpa lagi. Tapi buat teman-teman yang belum kenal, orang bilang nggak kenal maka nggak sayang nanti dibuang gitu ya kurang lebih ya. Nah, namaku Jonathan Edward, jadi aku dari tahun 2008 memang udah ngebantuin orang-orang untuk bisa bebas lepas dari masalah sakit penyakit dengan terapi nutrisi dan pendampingan pola hidup sehat gitu ya, supaya orang-orang kan kepengennya bisa hidup lebih panjang, lebih awet muda, dan nggak harus minum obat banyak-banyak. Itu passionku di sana. Jadi aku sendiri sebagai nutritionist ya, memang sudah dari tahun 2008 dan eh, tahun 2019 kemarin punya kesempatan mengambil sertifikasi di Harvard tentunya tentang functional nutrition. Lebih dalam lagi bagaimana kita bisa menggunakan nutrisi untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dan benar-benar mentargetkan nutrisi supaya ya kita bisa lebih tahan banting gitu ya, nggak kemakan usia gitu kan. Kalau yang lain kemakan usia kita ya tetap juga kemakan, tapi kemakannya jangan cepet-cepet lah ya gitu ya, kurang lebih. Nah, malam ini kita akan ngobrolin ya tentang mitokondria gitu ya. Nanti mungkin diskusi nanti akan lebih seru kali ya Bu Erni ya. Ini saya akan lebih banyak highlight aja karena rasanya nanti diskusi pembelajaran biasanya lebih banyak dari sana kok pengalaman yang lalu-lalu. Tapi ya 30 menit ke depan kita akan ngomongin apa dan kenapa kesehatan mitokondria gitu ya. Dan gimana sih Kokiten bisa nolong saya dan kenapa Usana Kokinon itu berbeda. Nah, tapi disclaimer dulu ya teman-teman ya, bahwa produk suplementasi Usana itu bukan obat dan nggak bisa diklaim sebagaimana obat yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu gitu ya. Jadi nggak bisa ya bilang saya minum Usana lalu penyakit saya
apa sembuh gitu ya, nggak boleh, nggak boleh. Kalau bilangnya saya tambah lebih sehat dan terus kemudian pulih lebih cepat, nah itu boleh. Nah jadi ya hasil peningkatan kesehatan dukungan suplementasi Yusana itu bervariasi ya, tergantung dari kondisi individu masing-masing. Dan lagi-lagi topik pembahasannya kita malam ini tujuannya adalah untuk edukasi umum, bukan petunjuk kesehatan yang menggantikan saran dokter Anda. Selalu konsultasikan ke dokter pribadi terkait kondisi spesifik ya kesehatannya Anda. Nah, rasanya ini semua yang orang-orang inginkan ya. Yaitu ya apa namanya bisa turun berat badan dengan lebih mudah ya, tetap awet muda luar dalam sampai tua gitu ya. Jadi eh, ya kita yang tadi aku bilang ya, kita semua kemakan usia di sini, tapi ya kalau bisa jangan cepet-cepet kemakannya kan gitu ya. Nah, ini kuncinya sebetulnya. Kuncinya tuh merawat dan menjaga mitokondria kita, si mesin metabolisme sel. Dia adalah pembangkit listrik biomekanik sel. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu gitu ya, atau udah pernah dengar mitokondria itu apa, tapi belum terlalu jelas. Taunya tuh sampai sel aja gitu ya. Nah, mitokondria ini adalah mesinnya si sel. Nah, kita lihat ya berikut ini. Bentar. Suaranya aku nggak keluar ya, Bu Erni ya. Aku keluarin suaranya dulu. Nah, mantap. Oke. Saya akan setel satu video untuk bisa memberikan penjelasan singkat mitokondria itu apa sih dan bagaimana fungsi ke tubuh gitu ya. Our body is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here, food is converted into chemical energy called ATP. ATP is released by the mitochondria so cells can use it. Mitochondria consist of two membranes, an outer membrane, separating it from the cytosol, and an inner membrane, surrounding the so-called matrix. The area between these membranes is called the intermembrane space. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation, involving several membrane protein complexes. Nutrients provide high-energy electrons in the form of NADH, which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix to the intermembrane space. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. Iya, jadi kalau si mitokondria itu apa sih? Mitokondria itu sendiri adalah bagian dari sel, ya. Di mitokondria itu adalah mesin selnya. Tanpa ada mitokondria ini, sel nggak bisa bekerja, teman-teman. Nggak bisa hidup malah, ya. Kalau manusia punya jantung, ya. Kalau manusia jantungnya diambil bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup ya, betul ya. Kalau kalau manusia diambil apa namanya ginjalnya sebelah masih bisa hidup, gitu ya. Diambil matanya satu bisa hidup, diambil jantungnya separuh deh, nggak bisa hidup. Nah, mitokondria itu adalah jantungnya sel. Dan lucunya, mitokondria ini berdiri semi independen dari si sel itu sendiri. Jadi kalau sel itu bisa membelah gitu ya, mitokondria juga bisa membelah diri. Ya, bisa memproduksi dirinya sendiri, menjadikan dirinya jadi mitokondria yang lebih bagus, bisa meregenerasi dirinya sendiri gitu ya. Ini adalah bentuk mekanisme si mitokondria. Jadi bayangin kalau tubuh kita ini adalah sel gitu ya. Nah, si mitokondria itu kan jantungnya ya. Nah, mitokondria tuh punya kemampuan kalau jantungnya mulai rusak, dia bisa meregenerasi dirinya sendiri. Mitokondria yang lama, jantung yang lama bisa ada hilang, timbul jantung yang baru. Waduh, seru ya. Kalau misalnya kita bayangin tubuhnya kita bisa punya jantung berulang-ulang kayak begitu. Waduh, kita bisa berapa kali kehidupan gitu ya. Nggak usah reinkarnasi ya, nggak sampai mati dulu karena jantungnya masih utuh. Nah, itu yang terjadi pada mitokondria di dalam sel. Dia adalah organ sel yang memang semi independen. Nah, dia fungsinya apa sebagai mesin? Ya pertama, dia mengatur aktivitas metabolisme sel.
metabolisme itu artinya adalah kemampuan sebuah organ dalam mengkonversi nutrisi dan semua sumber daya menjadi energi. Ya, jadi metabolisme sel itu ditentukan oleh mitokondria. Jadi boleh aku bilang si mitokondria ini memproduksi voltase, ya, sebuah energi. Nah, voltase ini tergantung si kualitas mitokondria ini. Kalau voltasenya turun, ya seluruh aktivitas sel itu turun fungsinya. Nah, dan dia juga sebenarnya, orang kan nanya ya, kenapa sel itu bisa regenerasi, bisa membelah diri gitu ya. Itu dari mana? Itu dari si mitokondria. Mitokondria yang mendukung pertumbuhan sel baru. Tanpa ada ini, regenerasi dan multiplikasi dan proteksi sel akan melemah. Dan juga dia akan membantu detoksifikasi amonia dalam sel-sel hati ya. Jadi yang berperan pada detox gitu segala macam itu si mitokondria. Dan juga mengatur apoptosis dan kematian sel terprogram. Kalau mitokondrianya lemah atau kurang bagus, nah selnya nggak mati-mati. Kalau sel nggak mati-mati bisa berubah jadi sel cancer. Dan juga mitokondria dia juga bertanggung jawab ya untuk membangun bagian-bagian tertentu dari darah dan berbagai hormon seperti testosteron dan estrogen. Oke, nah jadi kok kenapa ya kalau tambah usia dekat-dekat usia 40 50 gitu ya, testosteron sama estrogen mulai menurun ya. Nah, itu ada jawabannya di belakang. Dan yang keempat, yang berikutnya adalah membantu dan dalam mempertahankan konsentrasi ion kalsium yang memadai dalam kompartemen sel. Lagi-lagi yang membantu mempertahankan elektrifikasi yang sehat di dalam sel itu sih mitokondria. Dan juga mitokondria itu terlibat ya dari berbagai aktivitas seluler seperti membedakan sel. Jadi sel itu dia bisa jadi sel mata, sel ginjal, terus sel jantung itu namanya diferensiasi sel. Itu yang bertugas adalah mitokondria. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar kok bisa ya ada penyakit di mana tumbuh rambut di organ reproduksi gitu misalnya. Nah, itu masalahnya di diferensiasi sel gitu ya. Terus ada pensinyalan sel, ya sel signaling, di bagaimana sel kita berkomunikasi dengan yang lain itu sangat tergantung dengan voltase yang diproduksi oleh mitokondria. Bagaimana sel ini menua, apakah jadi lebih cepat atau jadi lambat tergantung voltasenya. Nah, terus kemudian juga dia mengendalikan siklus sel dan pertumbuhan sel itu sendiri. Nah, jadi kalau seandainya rambutnya mitokondrianya udah mulai melemah gitu ya, jangan heran kalau rambutnya yang rontok lebih cepat daripada rambut yang tumbuh. Akhirnya apa? Akhirnya ya siap-siap beli tiket ke Turki untuk cangkok rambut kurang lebih gitu ya. Tapi nggak usah sejauh dan semahal itu teman-teman. Ada solusinya kok ya. Kita lakukan kita bikin mitokondria lebih sehat. Nah, jadi mitokondria itu adalah mesin dari sel. Teman-teman semua punya mobil. Apa jadinya mesin mobil nggak lagi prima? Ya, mobilnya udah tua gitu ya. Ingat loh, mobil tua sama mobil antik bedanya di mana? Walaupun usia sama, bedanya di perawatan, teman-teman ya. Dan kita tahu mobil antik itu dirawat sejak dini dengan bahan-bahan yang lebih berkualitas daripada mobil tua. Mobil tua yang wajar-wajar aja gitu biasanya ya. Yang biasanya kalau sana jadi mobil tua itu kalau kita cuma sekedar merawat di bengkel yang seperti subahan buku manual gitu ya. Nah, buku manual itu udah ada desain supaya kita 5 tahun sekali, 10 tahun sekali ganti mobil. Kalau nggak ganti-ganti rugi itu pabrik mobilnya gitu ya. Jadi kita biasanya kalau mobil antik itu biasanya dirawat lebih daripada yang ada di buku manual. Ya, buku manual kan yang minim-minim ya mobilnya direparasi kayak gitulah. Nah, cuman kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin kalau mesin mobil kita nggak lagi prima, apa yang terjadi? Bensin lebih boros, bener nggak? Udahlah lebih boros, lebih lambat gitu ya. Terus kemudian kalau nggak klakson apa segala macam itu jadi kurang enak, AC-nya kurang dingin, semuanya nggak enak. Jadi maksudnya apa? Mobilnya itu fungsinya bisa berjalan, tapi jalannya nggak sesuai dengan seharusnya, jadi lebih sebel, jadi rasa pengen ganti mobil baru gitu ya. Nah, masalahnya kita juga punya mobil teman-teman, mobilnya kita sendiri, tubuhnya kita sendiri. Kalau mobil gampang ya, jual beli mobil bekas, beli mobil baru selesai. Kalau tubuhnya kita gimana? Mau jual beli barang, mau jual beli tubuh kan nggak bisa. Nah, kalau seandainya mitokondria kita sok pun masalahnya seperti itu. Nah, gimana cara ngerawatnya? Pertama kita mesti perhatikan tentang yang namanya oksidatif stres. Ya, oksidatif stres kita tahu semua itu datangnya dari radikal bebas. Dan kalau teman-teman ada di Jabodetabek gitu ya, mungkin sel-sel teman-teman ada di sini nih gitu ya. Kenapa? Karena polusinya lagi tinggi gitu di Jakarta. Nah, yang merusak mitokondria kita ada beberapa hal. Pertama, orang pasti menyalahkan
penuaan. Ya ini kan kita nggak bisa hindarin ya teman-teman ya. Tapi yang mempercepat penuaan itu adalah sedentary lifestyle. Kita gaya hidupnya rebahan aja, malas olahraga gitu ya. Terus, nah kenapa malas olahraga? Ingat tadi kalau di video tadi ya, mitokondria butuh nutrisi, bukan cuma apa yang masuk lewat mulut, tapi apa juga yang masuk lewat hidung. Maksudnya apa? Bukan makan mie pakai hidung, bukan, tapi oksigen maksudnya. Ya, ya kan kalau seandainya kita mau makan yang sehat, terus kemudian mau nambahkan sesuatu yang masuk lewat mulut, gimana kita bisa minum suplemen? Nah, kalau kita mau menambahkan sesuatu yang lewat hidung gimana? Kita nafasnya lebih cepat. Ya, itu nah makanya kenapa kalau nafas lebih cepat dia cuma memompa oksigen ke dalam paru-paru. Bagaimana supaya si paru-paru itu bisa menyalurkan semakin banyak oksigen ke seluruh tubuhnya kita, ya kita mesti olahraga. Tanpa kita ada olahraga, ya otomatis oksigen yang masuk ke dalam tubuh, yang masuk ke dalam sel-sel itu lebih sedikit. Jadi mitokondrianya kita nggak dapat oksigen lebih daripada yang dia butuh. Nah, makanya kenapa sedentary lifestyle itu juga merusak radikal bebas, salah satunya polusi gitu ya. Jadi makanya kenapa kalau Anda di Jabodetabek gitu ya, teman-teman semua di sini semua jadi perokok pasif. Ya satu bulan tuh sama dengan 112 batang gitu ya. Itu sekitar ya satu hari itu sekitar ada 5-7 batang deh kita ngerokok gitu ya. Polusi Jakarta seperti itu. Itu juga merusak mitokondria. Dan juga makan makanan yang junk food ya. Ini kan radikal bebasnya tinggi ya. Karena eh, bahan pangan kita itu akan menjadi tubuhnya kita. Ya, kalau kita menjadinya makannya terlalu banyak-banyak junk food, ya tentu badannya kita akan menjadi junk food sebetulnya. Jadi eh, kita nggak ngomongin kok kalori, tapi kita ngomongin dari kualitas bahan pangan itu sendiri. Dan juga yang namanya stres. Stres itu juga merusak mitokondria. Kok bisa kayak begitu? Yes, karena kalau stres, orang itu biasanya ngerasa stres, overwhelm, itu biasanya karena beban psikologisnya atau beban hidupnya lebih tinggi daripada kemampuan tubuhnya yang dia punya. Ya, jadi antara energi yang dihasilkan sama bebannya itu nggak imbang. Nah, ketidakseimbangan inilah gap ini yang ngerusak. Seperti apa? Seperti misalnya mesin mobilnya teman-teman dimuatin beban yang lebih banyak. Oh, itu mobilnya ngeraung-ngeraung kan. Ya itu ngerusak mesin jadinya. Ya karena bebannya overload. Begitu juga dengan si mitokondrianya kita kan tubuh ada saatnya istirahat. Kalau istirahat dia kan akan repair. Kalau dia tidak istirahat, ya dia nggak bisa repair. Tentu dia akan tambah cepat rusaknya. Nah ini hal-hal yang merusak mitokondria kita yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan terus kemudian dampaknya apa? Kenapa jadi ada suara? Nah, kesalahan bukan pada ini Anda. Aku lagi mikir kenapa tiba-tiba keluar musik gitu kan. Ternyata ini. Nah, kita ngomongin dampaknya. Dampaknya apa yang terjadi kalau mitokondrianya kita soak, mesinnya kita soak lebih cepat daripada harusnya? Tentu yang pertama-tama teman-teman akan rasakan adalah capek, rasa capek gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa, aduh kok bangun tidur rasanya kok nggak enak, nggak nyaman gitu ya, kayaknya udah tidurnya sih udah, tapi bangunnya berasa kayak nggak tidur gitu loh. Nah itu ada salah satu ciri letih yang berlebihan, selalu ngerasa capek gitu ya. Nah itu biasanya ya karena si fungsi mitokondrianya juga udah bukan agak terganggu ya, memang fungsinya menurun gitu. Makanya kenapa orang bilang semakin usia kok stamina makin turun gitu ya. Ya kan kalau seandainya anak-anak ABG gitu ya, kita bisa udah begadang, makannya sedikit, besoknya main bola gitu. Masih bisa. Nah sekarang kalau Anda usia 40, coba aja kayak gitu. Paling besok masuk IGD gitu ya, jangan coba-coba. Begadang, makan sedikit, main bola ya besoknya bisa pingsan. Nah kenapa? Karena mitokondrianya itu udah beda. Nah kalau misalnya kita selalu merasa letih gitu ya, ini ini ya aku jadi muncul sebuah pertanyaan yang cukup filosofis gitu ya. Orang bilang kan time is money ya. Buat aku time is not money sebenarnya. Kenapa? Karena kalau time itu ada rumusnya teman-teman. Rumusnya itu adalah di energinya teman-teman bisa sampai berapa waktu. Jadi kalau saya teman-teman jam 4 sore, jam 3 sore, jam 5 sore udah capek, your money selesai jam 5 sore. Jadi jam 9 malam sama jam 9 pagi kualitas maninya beda, kualitas energinya beda. Jadi sebenarnya kalau kita di jam 5, jam 6 sore udah capek, udah lelah, nggak mau ngapa-ngapain,
ya harinya teman-teman sudah selesai di situ, bukan selesai jam 12 malam. Karena setelah jam 5 sore, jam 6 sore udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi kalau misalnya ada 6 jam gitu ya, ada 6 jam teman-teman udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah capek, males, pengen rebahan. Itu kan berarti ada sekitar 30% dalam satu hari ya. Berarti hidupnya teman-teman itu kena diskon 30%. Hanya gara-gara apa? Gara-gara mitokondrianya menurun fungsinya. Nah, kalau selain letih yang berlebihan, selalu gampang capek, ngerasa capek, eh, nggak ngerasa energik gitu ya, itu sebuah tanda gitu. Nah, terus kemudian yang kedua yang paling muncul tuh apa? Gangguan kognitif, teman-teman. Gangguan kognitif tuh nggak selalu harus pikun demensia ya. Eh, tadi aku pengen ngomong apa ya? Nah ya seperti itu. Itu udah tanda-tanda itu. Tanda-tanda kalau saya pengen ngomong apa nggak bisa keluar, nah itu sebuah tanda-tanda. Ya tanda-tanda ya si otaknya juga mulai penuaan dini gitu ya. Nah itu tanda-tanda di awal-awal. Jadi bukan nggak harus sampai teman-teman keluar rumah terus lupa lupa rumahnya di mana nggak bisa pulang, nggak harus sampai se ekstrim itu. Tapi ya tanda-tanda awalnya seperti tadi kayak gitu. Apa namanya? Tadi aku pengen ngomong apa ya, sampai lupa miss dikit-dikit. Nah itu gangguan kognitif sebetulnya teman-teman. Dan sebenarnya yang paling menyebalkan itu gangguan di otak, teman-teman. Karena kalau misalnya gangguan jantung, teman-teman berasa ya. Kalau teman-teman gangguan ginjal berasa, tapi kalau gangguan di otak, teman-teman tuh nggak berasa loh. Kita nggak tahu apa yang kita lupa, karena kita lupa, ya kan? Jadi, dan ini seringkali kejadian kalau apa ya, teman-teman lagi pengen mengingat sesuatu gitu ya, terus kemudian ketika kita mau memanggil memori itu, tiba-tiba, ya, kok aku nggak ingat ya, apa ya? Nah itu kadang-kadang seremnya tuh, seremnya kalau misalnya masalah otak tuh, penyusutan otak, penurunan fungsi otak itu kita nggak sadar gitu ya. Dan itu yang membentuk kita sendiri sebenarnya kayak gimana. Karena ya, eh, kita ganti jantung masih tetap kita ganti ginjal masih tetap kita, tapi kalau kita ganti otaknya kita udah bukan kita lagi kan. Nah, jadi ini sebenarnya paling paling serem tuh yang masalah kognitif gitu ya. Kita nggak sadar kalau seandainya kemampuan kita turun, tahu-tahu jadi orang yang menyebalkan, jadi orang yang apa namanya gampang gampang marah, nggak jadi orang yang ceroboh. Itu kita nggak sadar, tapi orang-orang di sekitar kita lihat. Makanya kenapa ada anggapan orang semakin senior kelakuannya semakin seperti anak kecil. Kenapa? Karena ya fungsi otaknya menurun. Nah, apakah orang senior itu sadar? Enggak, teman-teman. Yang nyadar orang sekelilingnya. Nah, itu yang paling mengerikan dari penurunan fungsi kognitif gitu. Nah, terus kemudian juga dampaknya ya karena mitokondria juga mengatur metabolisme glukosa di dalam sel. Ketika metabolisme glukosa di dalam sel ini melemah, tentu resiko prediabetes naik ya. Apalah makanya kenapa orang bilang kan, aku makannya sama seperti aku lagi ABG, tidak jorok, tidak tambah parah, tidak tambah apa. Tapi kenapa pola makanku sejak muda yang sampai sekarang aku usia 40 tiba-tiba gula darahnya naik gitu loh, mulai naik nih. HbA1c-nya udah dada halo halo udah mulai 5,7 nih gitu ya. Dekat-dekat prediabetes. Kenapa kayak gitu? Karena metabolisme glukosa di dalam sel sudah mulai menurun gitu. Nah, makanya kenapa jadinya hidupnya kita mesti didiskon. Dulu seneng bisa makan es krim ya, sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Aduh sedih banget itu, hidup makin tua kena diskon kan nggak enak ya. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara mesinnya makin soak. Terus kemudian ya masalah kardiovaskular gitu ya. Kenapa masalah kardiovaskular? Karena ya jantung itu paling boros menggunakan koenzim Q10, dan jantung itu adalah paling banyak mitokondria tuh di jantung. Karena jantung kita tuh ya paling bertanggung jawab untuk berdegup ya. Dia tidak pernah berhenti berdenyut sejak teman-teman berada di kandungan ibunya teman-teman sampai hari ini. Kebayang nggak? Itu nggak, otot nggak pernah berhenti loh. Coba teman-teman pakai pakai nggak usah gini-gini aja nih, gini-gini. Setiap waktu pengen tahu kapan pegelnya, kapan minta berhentinya. Nih jantung ngedenyutnya nggak pernah berhenti nih, nggak pernah bilang, aduh aku capek nih berdenyut, stop dulu ya 5 menit itu ya, kagak bisa ya. 5 menit ya selesai, kita bertemu sama pencipta kan gitu ya. Nah jadi dia paling banyak mitokondria tuh di jantung. Nah jadi kalau misalnya mitokondria terdampak gitu ya, kesehatan mitokondria menurun, ya otomatis fungsi jantung pun menurun. Yaitu mah nggak usah ngomongin masalah kardiovaskular sampai serangan jantung dan kawan-kawan deh
gitu ya. Main bola aja, lari aja beda kok rasanya. Kenapa? Karena itu fungsi kardiovaskular yang bermain. Nah, itu juga penurunan fungsi mitokondria juga meningkatkan resiko kanker, teman-teman. Kenapa? Karena tadi si mitokondria itu yang ikut menentukan sel ini mati atau bisa diapain. Dia mesinnya, dia command kontrolnya sebenarnya di dalam sel itu. Jadi kalau seandainya si command kontrolnya itu error, ya udah kemungkinan bisa jadi resiko kanker meningkat. Kenapa? Karena mitokondria juga yang berperan dalam merajut DNA. Jadi kalau merajut DNA itu tugasnya si mitokondria. Nah, kalau seandainya mitokondrianya voltasenya turun gitu ya, ya itu kan bisa dua macam ya kalau mesin shock gitu ya, antara kecepatan atau kelambatan atau ngaco gitu loh. Dan cancer itu kita tahu dari awalnya dari mutasi genetik. Jadi makanya kenapa orang semakin senior semakin tinggi resiko kansernya, ya karena si mitokondrianya makin gampang errornya. Karena dia fungsinya makin turun. Itu dampaknya. Nah, ini terus kemudian kita bisa mengatasinya dengan apa? Sebenarnya eh, mitokondria itu punya sumber energi, punya makanannya, gitu ya. Jadi kita semua punya makanan, tapi mitokondria itu punya makanan khusus yang spesialnya, yaitu adalah koenzim Q10. Nah, koenzim Q10 itu apa sih? Kita nonton satu di video ini ya. Oke, jadi itu fungsinya kokinon, kokiten teman-teman. Nah, dan juga kokiten itu sebenarnya kalau seandainya memang kita eksternal dari luar ya, dia akan berfungsi sebagai antioksidan sekunder yang paling kuat. Jadi makanya kenapa kita butuh makanan yang berwarna-warni gitu ya, hampir 500 gram sampai 1 kilo dengan warna-warni buah dan sayur. Karena kalau kita makan antioksidan dari luar semakin rendah gitu ya, dia butuh semakin banyak untuk dapetin impact yang sama. Jadi antioksidan sekunder itu punya kapasitas antioksidatif menetralkan radikal bebas ya, menetralkan polusi, menetralkan pestisida, menetralkan semua hal-hal yang berbahaya ngerusak sel itu 1 banding 1 juta ya. Jadi butuh 1 juta antioksidan eksternal untuk menetralkan 1 radikal bebas. Tapi antioksidan internal kapasitasnya 1 banding 1. Itu sangat tinggi sekali. Jadi itu kenapa kita butuh antioksidan eksternal yang begitu banyak gitu ya, karena ya itu kita butuh 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 banyak untuk bisa menetralkan radikal bebas. Nah, tapi kalau antioksidan internal itu udah sangat efektif banget, benar-benar sangat efektif banget. Ya, jadi si koenzim Q10 itu berada letaknya pada antioksidan yang paling kuat yang kita bisa konsumsi dari luar, teman-teman. Nah, terus kemudian fakta koenzim Q10 sebenarnya ini bukan nutrisi esensial ya. Nutrisi esensial itu adalah nutrisi yang tidak bisa tubuh produksi ya. Kayak beberapa vitamin-vitamin gitu ya. Itu ada vitamin esensial sama non esensial. Contoh minyak esensial omega 3. Omega 3 tubuh nggak bisa produksi omega 3. Kita butuh omega 3 dari luar. Nah, koenzim Q10 adalah nutrisi non esensial. Kenapa? Karena tubuh kita bisa produksi sendiri. Sialnya kalau kita makannya nggak bener, ya produksinya juga nggak bener. Satu, ya kan. Kedua, ketika usianya kita meningkat, kita makin turun. Makanya kenapa di sini buat para teman-teman wanita gitu ya, yang sangat peduli, aduh jangan sampai aku tambah cepet-cepet keriputnya gitu ya. Teman-teman mesti perhatikan level koenzim Q10-nya. Kenapa? Ya lihat, kita lihat ini turunnya drastis banget loh ya. Ini jadi eh, ketika usia di eh, di sekitar 60 tahun itu dibandingkan dengan usia 30 tahun itu koenzim Q10 kita udah turun hampir 30%. 30% itu banyak. Di usia 80 itu udah 50% dari usia 20 tahun. Dan
mulai terlihat di permukaan kulit itu setelah usia 30 tahun gitu ya. Dan kenapa? Karena produksi tubuh itu punya sistem triase, teman-teman. Punya sistem triase. Triase itu adalah sebuah istilah yang dipakai di rumah sakit, di teman-teman medis, di mana dengan keterbatasan sumber daya, mereka harus memilih pasien mana yang harus diselamatkan dan pasien mana yang harus dibiarkan. Jadi ketika koenzim Q10 di dalam tubuh kita sangat terbatas, tubuh akan memprioritaskan jantung dan organ-organ internal lainnya, seperti ginjal, ya dan kawan-kawan. Akhirnya apa? Akhirnya organ-organ yang tidak terlalu penting itu akan dikorbankan, seperti apa? Rambut, kulit, sendi, gitu ya. Makanya kenapa penuaan itu terlihatnya di rambut, kulit, sendi sebelum jantung, biasanya sih gitu. Gitu. Jadi jarang banget ada yang kulitnya bagus, rambutnya masih oke, tapi jantungnya pewot gitu, jarang biasanya. Biasanya kebalik dulu, rambutnya udah hilang, mukanya pewot, nah berikutnya mungkin di jantungnya kenapa-napa. Nah, dan apalagi kalau teman-teman malas mengelola pola makan dan bergantung dengan obat statin dalam jangka panjang. Kenapa? Karena walaupun ini masih masih perdebatan gitu ya, tapi sudah ada studi-studi yang menunjukkan bahwa konsumsi statin jangka panjang dia akan menurunkan fungsi hati. Ya, dia akan menurunkan fungsi hati. Menurunkan fungsi hati tujuannya apa? Supaya kolesterolnya menurun. Tapi sayangnya produksi CoQ10 juga diturunkan sebagai efek sampingnya gitu. Nah, jadi jangan kaget kalau teman-teman punya riwayat konsumsi statin jangka panjang, biasanya ada masalah kardiovaskular juga mulai naik-naik dikit di usia-usia yang di ujung-ujung di usia 60, 70, 80 seperti itu. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang sekarang rajin mengkonsumsi statin, bisa konsultasi dengan dokternya untuk nanya gimana caranya bisa remisi obat kolesterol. Pola hidupnya mesti berubah kayak gimana. Kalau ketemu dokter yang nggak punya informasi untuk bisa membantu remisi, cari teman-teman dokter yang bisa membantu teman-teman untuk bisa remisi. Ya, karena harusnya kalau obat-obatan itu untuk menolong supaya perubahan perilaku kita beres, bukan untuk dikonsumsi seumur hidup sebenarnya kayak gitu. Tapi ya ada kondisi-kondisi yang terpaksa, contoh misalnya memang kolesterolnya tinggi dari kecil gitu ya, ya ini mau nggak mau mesti dibantu dengan obat gitu ya. Tapi kalau selama ini adalah masalah pola hidup, pola makan, sebaiknya dibenahi di akarnya gitu. Dan terus kemudian distribusi koenzim Q10 dalam tubuh itu pun menurun ya teman-teman. Jadi enggak, koenzim Q10 tuh dia distribusinya dari usia 20 tahun tuh benar-benar semua tubuh tuh dapat. Tapi ketika usia 40 tahun ya paru-paru sama liver itu dijaga. Karena ini organ yang paling penting. Satu buat narik oksigen, satu buat buang sampah sebenarnya supaya tubuh nggak keracunan. Nah, yang menurun tuh fungsi di ginjal sama di hati. Ya, makanya kenapa usia 40 nih biasanya teman-teman dokter sudah mulai menganjurkan kita untuk ngecek ginjal sama ngecek jantung. Ada alasannya. Kenapa? Karena koenzim Q10 di dalam tubuh sudah mulai menurun usia 40 tahun. Makanya kenapa kalau serangan-serangan jantung, masalah-masalah ginjal itu mulai dari usia 40 tahun seterusnya lebih riskan. Ada juga ini angka ini mulai agak nggak valid ya. Kenapa? Karena masalah ginjal dan masalah jantung sudah mulai ditemui umum di usia 30. Nah lo gitu ya. Nah, jadi ini adalah laju penuaan alami tanpa optimasi koenzim Q10 dari luar. Nah, jadi apa yang terjadi sebetulnya kalau kita mulai mengoptimasi dirinya kita dengan nutrisi tambahan koenzim Q10? Yang akan terjadi adalah ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau mengalami normal aging, ya normal agingnya begini, gitu. Normal aging seperti ini. Dan kit manusia menggunakan teknologi supaya kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi ya. Contoh misalnya, normalnya kita berkomunikasi jarak jauh pakai apa? Surat menyurat teman-teman. Bener gak? Kita sekarang pakai teknologi Zoom. Buat apa? Supaya nggak usah surat menyurat lagi. Lama surat menyurat gitu ya. Si Jonathan ngomongnya berapa lembar surat ini ya kan? Ada pertanyaan kirim lagi ke Bu Erni. Sebulan gitu teman-teman. Komunikasi. Kalau pakai Keburu Zoom nggak 1 jam update lagi ya selesai. Pak ya. Betul. Jadi kalau normalnya koenzim Q10 kita menurun, ya kalau teman-teman tidak mau normal-normal aja, teman-teman mau lebih optimasi, teman-teman bisa mulai konsumsi
koenzim Q10 gitu ya. Dan semakin dini teman-teman mengkonsumsinya semakin bagus. Kenapa? Karena agak susah. Udah di usia 60-80 tahun mau dibalikin lagi ke atas ini agak susah gitu ya. Karena yang kita bisa lakukan adalah mengelola penuaan teman-teman. Membalikkan reverse aging gitu itu agak-agak semi-semi fiksi gitu ya kalau reverse aging. Kalau teman-teman usia 30 tahun terus kemudian merawat tubuhnya teman-teman gitu ya, ya sudah berarti usia 30-nya teman-teman bisa dibawa sampai usia 80 sepanjang mungkin. Yang kita bisa lakukan menunda penuaan gitu ya. Jadi teman-teman yang di sini jangan berkecil hati, wah berarti saya udah terlambat dong, saya usianya 90 gitu ya mendengarkan si Jo ini ngomong nih, si anak kecil ini ngomong. Ya, nggak ada salahnya. Kita bisa optimasi juga gitu ya. Kita lihat natural healingnya itu bisa membawa kita sampai sejauh mana. Tapi ya kalau udah usia 90 jangan ngarep sampai saya pengen usia 20 lagi. Itu mungkin tunggu reinkarnasi berikutnya kali ya. Baru bisa tuh. Nah, next adalah kenapa ini penting untuk kita optimasi, benefitnya apa aja? Karena organ yang menggunakan CoQ10 ya metabolisme organ itu bisa kembali bekerja optimal seperti usia 30 tahun gitu ya. Ini bukan saya ngomong, ini bisa dibaca, apa namanya bisa dicari si literaturnya gitu. Jadi eh, metabolisme kita itu sangat tergantung dengan voltase. Lagi-lagi voltase. Jadi inilah hukum fisika gitu ya. Senangnya dengan hukum fisika gini. Dia tetap bekerja entah Anda percaya atau nggak percaya. Contoh Anda nggak percaya ada gravitasi ya. Hukum gravitasi itu tetap berlaku walaupun Anda nggak percaya gitu kan. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak percaya apa namanya konsumsi Q10 bisa membantu kesehatan ya konsumsi Q10 tetap membantu kesehatan Anda terlepas dari Anda percaya atau enggak sebetulnya. Jadi ya voltase di jantung, di ginjal, di liver, di otot ini bakal kepake kembali banyak. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, kalau usianya kita meningkat, biasanya muncul masalah di hati sama di ginjal, ya. Dan alasan kenapa terjadi sarkopenia tahu ya? Sarkopenia itu penyusutan massa otot karena tubuh sedang mencoba menghemat koenzim Q10. Karena otot ini adalah benda yang tidak mendukung kehidupan secara langsung, tapi dia boros banget. Dia menggunakan koenzim Q10 yang banyak. Makanya kenapa biasanya massa dikurangin gitu ya. Massa dikurangin supaya otak, pankreas, dan organ-organ yang lainnya itu tetap bisa bagus hasilnya. Manajemen koenzim Q10-nya. Jadi kalau seandainya kita konsumsi koenzim Q10, ini teman-teman bisa menjaga organ-organnya dengan lebih bagus. Makanya di teman-teman yang bodybuilder senior itu usia 60 tahun ke atas, mereka itu selain konsumsi protein lebih banyak, mereka konsumsi koenzim Q10 lebih banyak. Ini untuk kalau mau dapetin hasil pertumbuhan otot yang sebaik usia 30 tahun ya. Nah, kalau nggak bangun ototnya tuh agak sulit gitu. Nah, lagi-lagi ini kategorinya adalah bodybuilder senior, teman-teman. Kalau teman-teman bukan bodybuilder, cuma ngerasa ya supaya ototnya tegap aja, nggak tambah susut gitu ya. Tambahan koenzim Q10 nggak usah banyak-banyak banget gitu. Nah, dan juga karena antioksidannya kita itu membantu meningkatkan organisasi dalam sel, membuat voltase sel itu bagus lagi. Artinya apa? Artinya produksi antioksidan alami tubuh meningkat gitu ya. Jadi yang antioksidan sekundernya itu cuma bisa 1 lawan 1 gitu ya. Satu antioksidan bisa melawan 1 radikal bebas. Kalau si antioksidan internal, 1 antioksidan bisa ngelawan 1 juta radikal bebas. Ya, makanya kenapa setiap kali nutrisi itu diberikan, sel-sel itu pulih, banyak keajaiban-keajaiban terjadi. Maksudnya keajaiban itu apa? Pemulihan-pemulihan, penyakit-penyakit penuaan itu bisa kembali pulih lagi. Gitu. Ya, satu-satunya jalan untuk kita bisa meningkatkan pemulihan sel gitu ya, meningkatkan regenerasi sel dan juga energi mitokondria itu lewat jalur nutrisi, nggak bisa lewat jalur obat teman-teman gitu ya. Nah, ini ibarat kata kayak pupuk sama pestisida. Kalau ada bakteri, ada hama, ada virus, ada benalu yang menggerogoti tubuh, kita butuh pestisida. Tapi kalau pohon ini sepertinya kelihatannya layu gitu ya, buahnya nggak manis, daunnya mulai kering kerontang, membanjiri dengan pestisida lebih banyak itu nggak masuk akal. Harusnya dikasih pupuk lebih baik gitu ya. Kalau isunya adalah pohonnya kelihatan layu, kering kerontang gitu ya. Nah, jadi
ketika kita optimasi coenzim Q10, produksi antioksidan internalnya kita meningkat. Jadi enzim SOD, enzim S-atalase, enzim glutathione itu akan meningkat. Nah, dampaknya pada positifnya pada organ tubuh gimana? Ya, jantung lebih bagus, anti-agingnya dapet gitu ya. Makanya kenapa kalau teman-teman yang sangat menginvestasikan berjuta-juta rupiah buat skincare, saya tantang Anda investasi juga berjuta-juta rupiah untuk coenzim Q10. Efeknya pasti lebih bagus daripada skincare gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya cantik dari dalam itu selalu akan lebih menang daripada cantik polesan. Intinya sih seperti itu. Dan terus kemudian reproduksinya Anda juga pasti akan lebih meningkat gitu ya. Makanya kenapa biasanya kalau ke teman-teman ke dokter obgyn dan terus kemudian mau program kehamilan, biasanya Anda juga akan dikasih coenzim Q10 dengan jumlah yang sangat 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 besar sebetulnya gitu. Terus kemudian mata juga akan menjadi lebih baik, ya kesehatan otak, imun supportnya jadi lebih bagus, energi levelnya meningkat, terus inflamasi juga berkurang, dan juga ya kulitnya jadi lebih kencang gitu ya. Dan ini ya jadi ini banyak yang orang-orang nggak tahu gitu. Makanya kenapa kalau misalnya kita konsumsi coenzim Q10 lebih banyak gitu ya, nah kulitnya kita bisa lebih kencang gitu ya. Jadi nggak usah botox-botox. Kenapa? Karena udah kencang sendirinya gitu. Nah, terus kemudian tentunya kalau selain suplementasi, sebaiknya juga kita konsumsi dari bahan pangan alaminya dulu teman-teman, gitu ya. Jadi nggak masuk akal kalau teman-teman mengkonsumsi Indomie gitu ya, mie instan setiap pagi siang malam mie instan, terus suplemennya lengkap itu nggak masuk akal gitu. Jadi sebaiknya makannya kita juga kita variasikan. Nah, ini adalah bahan pangan yang tinggi coenzim Q10 ya. Tapi biasanya kalau kita dari makan makanan sehari-hari gitu ya, rata-rata kita cuma dapat 3 sampai 5 miligram coenzim Q10 dari luar dari makanan kita sehari-hari gitu ya. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kita konsumsi suplementasinya kan itu ada 30 sampai 100 kan itu sebenarnya besar sekali. Tapi ya aman-aman aja. Kenapa? Karena dia adalah nutrisi, adalah bahan pangan sebenarnya. Yang paling banyak coenzim Q10 itu ada di ikan. Ikannya ikan sarden, teman-teman ya. Bukan ikan yang besar, ikan sarden. Terus kemudian juga ada kalau teman-teman di sini yang bisa makan babi, babi itu coenzim Q10-nya juga tinggi. Tapi kalau buat yang nggak bisa makan babi, itu bisa makan sapi ya. Makanya kenapa walaupun daging merah itu tinggi lemak jenuhnya, tapi dia tetap diwajibkan untuk dikonsumsi maksimal 2 kali seminggu, ya maksimal. Tetap harus butuh, gitu. Makanya kenapa kalau coenzim Q10 itu juga menjadi suplementasi wajib bagi teman-teman yang memang vegetarian. Karena agak susah kita memenuhinya dari apa namanya sayur-sayuran gitu ya, dia lebih kecil. Nah, terus kemudian juga ada olive oil. Makanya kenapa kan olive oil kan bisa orang bilang bisa bikin awet muda ya. Kenapa? Karena ada coenzim Q10-nya cukup tinggi gitu. Nah, terus kemudian ada kemudian ayam, terus kemudian brokoli, terus mentega, sunflower oil sama cheese gitu. Ini adalah bahan pangan yang paling tinggi coenzim Q10-nya. Makanya kenapa nggak heran kalau misalnya dulu ya habis makan sapi gitu ya, oh rasanya energik banget, energi nggak habis-habis ya, apalagi makan kambing, oh kambingnya banyak banget itu, oh energinya banyak banget, badan jadi panas gitu ya. Kenapa habis makan kambing kita panas, apalagi makan kambingnya di kondangan dan ngantri paling depan dan mengambil paling banyak supaya orang yang nggak kebagian gitu, jadi panas dalam. Sebenarnya panas itu dari si coenzim Q10 yang banyak sekali gitu. Selain si proteinnya juga mesti mesti dicerna sama tubuh gitu. Nah, terus kalau sebenarnya kalau teman-teman mau mengkonsumsi suplemen CoQ10 gitu ya, ini ada rekomendasinya. Buat teman-teman yang usianya 30 sampai 40 tahun, yaitu cukup 30 sampai 50 miligram. Itu sudah cukup ya. Kalau teman-teman naik usia 40 sampai 50, ini boleh mulai konsumsi 50 sampai 100 miligram. Ya, dan kalau usia 50 sampai 60 sebaiknya 100 miligram. Di pertambahan 1 dekade dari usia 10 tahun, dari usia 60 tahun, sebaiknya ditambah lagi 100 miligram CoQ10. Jadi contoh misalnya kalau teman-teman usia 65 itu 100 miligram CoQ10. Tapi kalau teman-teman usia 75 tambah 100, 200 miligram. Teman-teman usia 82 berarti harusnya 300 miligram coenzim Q10. Usia 90 400 dan 100 sampai 150 gitu ya. Cuman jarang sih ada orang yang minum yang usia sampai 150. Tapi ya
Ini rekomendasinya. Dan kalau teman-teman lihat di label, gitu ya, kalau kelebihan gimana? Kalau di label coenzyme Q10 biasanya dituliskan ada AKG-nya ya, atau DV-nya, daily value-nya, persentasenya itu ada tanda tambah. Tanda tambah itu artinya apa? Tidak ada batas atas. Tidak, teman-teman tidak bisa keracunan dengan zat gizi ini. Kalau vitamin C, vitamin D, vitamin A itu ada persen-persenannya. Artinya apa persen-persenannya? Secara teoritis bisa keracunan kalau kelebihan. Tapi ini bukan artinya teman-teman juga bisa mengkonsumsi satu botol Kokiten sekaligus satu hari ya. Nggak make sense ya. Jadi sesuai dengan anjuran aja. Nah, terus kalau aku sendiri lebih suka pakai Usana Kokinon gitu ya. Kenapa berbeda? Karena dari klien-klien aku sendiri juga kan aku ngebantu teman-teman itu untuk bisa remisi ya dengan terapi nutrisi dan juga terapi perubahan gaya hidup gitu. Jadi aku ngebantu teman-teman yang punya masalah autoimun, cancer, diabetes, kolesterol gitu ya, jantung itu untuk bisa remisi obat. Remisi obat tuh pengurangan dosis atau bahkan sampai ditarik obatnya, obat rutinnya jadi obat P3K oleh dokternya. Jadi yang menarik obatnya bukan aku ya, tapi si dokternya. Karena apa? Dari hasil lab segala macam udah clear ketika tanpa menggunakan obat gitu. Nah, aku sendiri menggunakan Kokinon dan brand-brand Usana. Kenapa beda dengan yang lain ya? Karena ketika aku pakai brand-brandnya dari Usana, klien-klienku itu mendapatkan pemulihan yang jauh lebih cepat. Jadi biasanya mungkin kita ngomongin remisi diabetes ya, remisi diabetes itu biasanya aku kalau pakai brand lain itu butuh sekitar 2 tahunan gitu ya. Tapi kalau aku menggunakan Usana, nah remisi diabetes itu biasanya datang lebih cepat. Biasanya di bulan 9, di bulan 8 itu dosis obatnya udah mulai bisa berkurang. Tapi ini butuh perubahan pola hidup ya dan terapi nutrisi ya. Jadi Usana bukan obat, dia mendukung kesehatan kita. Tubuhnya kita lebih sehat, sehingga nanti organ-organ makin pulih, hasilnya jadi lebih baik. Gitu mekanismenya teman-teman. Jadi jangan, aku nggak mau dengar, minum ini supaya kamu sembuh diabetesnya. Itu yang ngomong kayak gitu, aku jewer ya. Itu nggak bisa kayak gitu teman-teman, mekanismenya bukan begitu. Nah tapi ya kenapa aku pilih pilih Usana? Karena pertama, Usana itu pharmaceutical grade. Ya, kalau di dunia suplemen itu ada 3 gradingnya teman-teman. Ya, ada namanya food grade, ada yang namanya athletic grade, dan juga ada yang namanya pharmaceutical grade. Kalau food grade di dunia peralatan makan itu grade-nya paling tinggi ya. Contoh, sendoknya food grade atau pancinya food grade. Jadi kalau teman-teman ketelan pancinya nggak mati, kurang lebih kayak begitu ya. Karena food grade katanya kan gitu. Nah, eh, ya maksudnya ketelan panci bukan ketelan panci-pancinya bukan, tapi ya kalau ada serpihan-serpihan pancinya itu aman-aman aja gitu misalkan. Nah, kalau athletic grade itu biasanya lebih murni dan bebas dari stimulan. Ya, kalau athletic grade itu biasanya ada label-label seperti ini. Informed choice sama certified for sport. Ya kalau teman-teman ada kondisi-kondisi khusus, misalnya kayak autoimun gitu yang sangat yang sangat sensitif, sebaiknya cari yang minimal athletic grade. Ya, karena lebih murni satu, yang kedua tidak ada stimulan. Ya, yang boosting sesuatu itu nggak ada. Nah, dan di atasnya lagi tinggi lagi adalah pharmaceutical grade. Pharmaceutical grade itu benar-benar kontaminannya mesti nol, benar-benar murni. Bahkan dulu dosenku pernah lelucon. Kalau kamu ketemu sebuah suplemen yang ada label USP-nya ini, United States Pharmacopeia, kamu tutup mata aja, kamu minum buat ginjal sama liver kamu aman. Karena kalau pharmaceutical grade itu syaratnya adalah aman untuk dikonsumsi orang-orang dengan sakit penyakit tertentu. Contoh sampai sampai punya masalah ginjal dan punya masalah cancer pun harus bisa aman mengkonsumsi produk ini gitu. Makanya kenapa ada standarnya tertentu dan potensinya cukup stabil untuk bisa dia pakai untuk level sampai ke terapi gitu ya. Nah, jadi dosenku punya leluconnya gini. Kalau udah pharmaceutical grade, ini lebih aman daripada pisang, dia bilang. Oh, kenapa bisa gitu? Karena pisang masih ada pestisidanya. Kalau produk-produk yang pharmaceutical grade udah nggak mungkin ada pestisidanya, semuanya murni molekul bahan pangan. Jadi nggak ada sesuatu yang nyangkut di ginjal, nggak ada sesuatu yang mengganggu liver. Gitu. Makanya kenapa bisa dipakai untuk oleh orang masalah ginjal ataupun masalah cancer. Seaman itu.
Jadi karena klien-klienku tuh ada yang autoimun, dan aku juga bantu terapi nutrisi dengan yang cancer dan kawan-kawan itu, tentu jadi kepentingan aku ya untuk menjaga solusi yang aku berikan kepada klien-klienku tuh yang berkualitas seperti itu. Dan juga dia udah halal, karena banyak vitamin-vitamin impor nggak halal teman-teman, ini mesti hati-hati. Kita nggak tahu proses mekanismenya tuh kayak gimana gitu ya. Dan kalau pharmaceutical grade mah pasti halal sih sebetulnya sih. Kenapa? Karena pabriknya itu pabrik obat, mesti terdaftar sebagai pabrik obat kemudian tingkatannya. Jadi maksudnya pabrik makanan, pabrik suplemen sama pabrik obat itu punya kualifikasi yang berbeda. Contoh kalau pabrik makanan itu kayak kalau kita ngolah pisang gitu ya, kayak apa tuh kualinya buat ngolah pisang terus kemudian ganti jadi mangga gitu ya. Ya kalau mangganya kecampur pisang ya bolehlah nggak masalah. Tapi kalau pharmaceutical grade pabrik obat itu nggak bisa. Kita lagi ngaduk antibiotik ganti ganti paracetamolnya tercampur antibiotik itu nggak boleh, setitik pun nggak boleh. Jadi levelnya tuh di situ kemurniannya. Nah, jadi itu yang pertama ya kenapa aku pilih isu sana karena memang kualitasnya dan memang terbukti secara audit memang dia bersih tidak ada residu apapun. Terus kemudian yang kedua dia murah teman-teman. Kenapa aku bisa bilang murah? Karena dia punya teknologinya yang teman-teman tadi lihat ya di video yang tadi, ubiquinol itu adalah jenis koenzim Q10 yang siap dipakai. Jadi ubiquinon itu adalah jenis koenzim Q10 yang harus dikonversi oleh tubuh sehingga menjadi ubiquinol. Makanya kalau saya teman-teman lihat di luar sana ada beberapa brand koenzim Q10 yang menyebut dirinya mereka lebih superior. Kenapa? Karena mereka langsung dari ubiquinol gitu ya. Nah, tapi entah gimana Yusana punya teknologinya jadi solubilize ubiquinol. Jadi ubiquinol itu memiliki efektivitas yang sama seperti ubiquinol, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, ini juga aku lihat dari hasil risetnya ya memang benar gitu kan. Yang namanya teknologi nutrisi kan kita nggak tahu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian dan aku juga suka si Kokinonya Yusana ini kenapa? Karena dia ada sinergis. Kalau dulu aku mesti rekomendasikan Kokiten sendiri, alpha lipoic acid sendiri. Jadinya apa? Jadi lebih mahal teman-teman gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya untuk menjadi energi mitokondria itu butuh dua ini koenzim Q10 sama alpha lipoic acid. Ini seperti koenzim Q10 seperti koreknya alpha lipoic acid itu berarti pemantiknya untuk menjadi api ya butuh dua-duanya gitu kan nggak bisa pemantiknya dua gitu ya koreknya dua pemantiknya cuma satu ya cuma satu-satu gitu kan cuma bisa pakai cuma satu sehingga kalau tidak ada alpha lipoic acid kokiten akan habis terpakai sebagai antioksidan bukan sebagai untuk memperbaiki mitokondria. Antioksidan, ya itu kan bekerjanya bukan di dalam sel, tapi di luar sel sebetulnya. Nah, dengan ada ALA dan CoQ10 itu bisa ditarik sama sama mitokondria untuk reparasi di dalamnya. Ya, karena CoQ10 itu dia adalah bagian mesin dalam si mitokondria itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ringkasannya teman-teman, secara alami koenzim Q10 itu menurun sejak usia 20 tahun ya dan menukik di usia 30 tahun. Nah, dan kita mesti ngejaganya dengan pola hidup sehat, ya, gizi seimbang, dan gerak aktif rutin. Jadi buat teman-teman yang rajin minum usana di sini, rajin juga olahraga gitu ya. Jadi supaya tubuhnya kita juga dapat oksigen lebih banyak gitu. Ya, karena oksigen nggak bisa dimakan teman-teman, harus bisa dihirup gitu kan, dihirup dan didistribusikan. Nah, dan terus kemudian konsumsi konsumsi pangan kaya kokiten optimasi dengan suplemen dengan dosis sesuai dengan usia gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu minum beberapa tablet sekaligus gitu ya. Kalau dalam kondisi yang tidak dibutuhkan. Kecuali kalau teman-teman pelari stresnya meningkat gitu ya, tentu boleh tambahkan ekstra koenzim Q10 dan gunakan koenzim Q10 dan alpha lipoic acid seperti dengan sinergis ya untuk energi mitokondria. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Itu informasi tentang kenapa pentingnya koenzim Q10 buat mitochondrial health-nya kita. Oke, luar biasa Yusana Family. Jadi sudah kebayang ya pentingnya si mitokondria dan bagaimana sih perannya
koenzim Q10 atau produk kokinon itu agar kita bisa mendapatkan kesehatan mitokondria dan banyak organ tubuh lainnya. Nah, Hmm. Yusana Family, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi Yusana Family Anda bisa langsung saja ketik di kolom chat kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, dijawab oleh Pak Jo atau pengalaman Pak Jo selama ini, Bapak Ibu langsung saja ketik di kolom chat, nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk sharing ini informasi berita bagus nih buat Yusana Family. Mana tahu ada yang belum dengar gitu kan ya. Jadi apa sih berita bagusnya nih? Mudah-mudahan Yusana Family bisa langsung memanfaatkannya. Atau mungkin yang penasaran nih. Tadi Pak Jo sharing tentang kokinon. Saya pengen nyoba nih. Kebetulan banget kita punya good news-nya, kita punya special offer untuk Yusana Family. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum pernah mencoba atau Anda ingin mencoba, kabar baiknya kita besok akan ada one day flash sale. Sesuai dengan Wah. namanya, hanya 1 hari ya Bapak Ibu ya. 1 hari pun ini tidak 24 jam selama stok tersedia. Dan kokinon itu termasuk produk favorit di Yusana, sama seperti Propavanol C, karena memang manfaatnya luas. Dan pastinya buat Bapak Ibu semua, besok kesempatan Anda untuk memanfaatkan promo ini gitu ya. Jadi buat Yusana Family, mungkin yang tahu dari Instagram atau yang lain, Bapak Ibu besok bisa langsung tanyakan kepada yang mengundangnya, atau besok langsung bisa juga menghubungi customer service kita gimana nih cara ngordernya gitu ya. Jadi mulai dari jam 10 pagi siapkan pasang alarmnya Bapak Ibu ya, karena kemarin kita udah beberapa kali buat one day flash sale ya, kadang siang udah habis ya, kadang sore. Nah ini nggak bisa ketebak, namanya juga sesuai peminat Bapak Ibu. Pastikan Yusana Family jangan sampai terlewat. Ini diskonnya 25%. Saya selalu menekankan ini ya Yusana Family. Karena kan sekarang yang lagi heboh tuh TikTok ya, TikTokers. Perasaan kita bela-belain ngikutin live-nya gitu ya 1 jam. Nggak taunya dapat diskon Rp5.000, Rp6.000. Itu aja udah happy banget kayaknya ya. Ini Yusana Family, Anda dapat diskon 25% dari harga 704.000, sekarang harganya 530.000. Jadi bukan cuma 5.000 lagi ya diskonnya ya. Banyak ratusan ribu Yusana Family. 25%. So, jangan sampai kelewatan dan jangan entar-entar gitu. Dan selalu kami ingatkan kalau Yusana Family order ini misalnya melalui The Hub, karena memang ordernya harus melalui online Yusana Family ya. Jadi besok udah standby ini ya di depan laptop atau di depan gadgetnya masing-masing, udah buka sistemnya, langsung order. Dan kalau udah order jangan lupa dibayar, karena kita berikannya sama yang udah bayar duluan. Sering nih kejadiannya begini juga nih Pak Jo. Kok saya nggak kebagian sih gitu ya kan, nanya nih sama orang corporate. Lah ibu belum bayar, jadi kita kasih stoknya buat yang bayar duluan gitu ya. Kita nggak ada sistem COD soalnya Bapak Ibu ya. Kebiasaan di e-commerce di bawah-bawah gitu kan. Biasanya kan Iya, gitu. iya, iya, Pesen dulu benar. bayarnya ntar gitu kan, terus lupa nggak Iya, dibayar. Barangnya iya, habis. benar. Jadi kalau ini memang harus dibayar duluan Bapak Ibu ya. Dan tentunya kalau Yusana Family, selain buat Yusana Family yang belum pernah mencoba ini, kami sarankan juga sekaranglah waktunya kalau Yusana Family pengen membagi-bagikan produk ini kepada orang-orang yang menurut Anda memang, wah kayaknya dia perlu nih produk ini. Sekarang kan kalau orang kadang mau jadiin sampel, kalau harganya sesuai harga original, mikir-mikir gitu ya, ngeluarin modalnya ya. Nah ini mumpung diskon, Bapak Ibu bisa beli, Anda bisa berikan juga kepada orang terkasih Anda sebagai gift. Jadi mulai sekarang tuh ngasih hadiahnya jangan cuman merchandise, souvenir gitu ya. Walaupun tentu orang dikasih apapun yang gratis pasti seneng gitu ya. Tapi ini bisa dalam bentuk produk yang bisa membantu kesehatan. Ingat Yusana Family, pasang alarmnya besok jam 10 pagi. Jangan baru bangun jam 1 siang misalnya gitu ya. Atau baru lihat, aduh nggak taunya udah sold out, aduh sedih deh gitu ya. Dan pastinya selalu kami katakan seperti saya share tadi, flash sale ini Bapak Ibu Anda bisa maksimalkan. Yang pertama yang Yusana Family
bagikan kepada orang sekitar Anda ya. Kadang-kadang kan orang pengen nyoba produknya. Tentu kalau mau ngasihnya jangan cuma 2 butir gitu ya, 2 kapsul gitu ya. Aduh terlalu dihemat itu ya. Dihitung misalnya dalam 1 botol buat berapa. Tapi jangan sistem sodakoh juga ke siapa aja dikasih Bapak Ibu. Ya ini bukan mau sodakoh. Bapak Ibu boleh sodakohnya tapi dicocokin ya. Siapa orang sekitar Anda yang butuh gitu. Jadi mau 1 botol atau Bapak Ibu mau bagi-bagi silahkan. Mumpung ini harganya harga diskon. Kemudian kalau Bapak Ibu udah sharing jangan lupa follow up. Ke siapa aja sih sebetulnya yang Bapak Ibu bisa sharing? Sebetulnya luas ya. Semua orang dewasa sangat kita rekomendasikan. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu nih komunitasnya, mana tahu audiens di sini Bapak Ibu di sini ada yang memang termasuk dalam komunitas ini. Misal Anda seorang sport enthusiast, pasti kan punya banyak kenalan tuh. Ini produk favoritnya para atlet, Bapak Ibu. Kalau atlet aja suka, apalagi kita-kita yang misalnya seorang sport yang lebih ke rekreasional gitu ya. Tapi kan biasanya walaupun rekreasional dia pasti pengennya kan bisa perform. Misal kalau yang suka maraton, wah target saya bisa ikut Boston Marathon Qualifier. Nah, ini salah satu produk favorit mereka nih ya. Kemudian pastinya skincare enthusiast. Seperti tadi kata Pak Jo, yang pengen kulitnya kinclong. Enzim kita ini kan manfaatnya banyak. Makanya mulai dari sekarang ini nggak cuma ngomongin stamina nih, biar energinya kuat, staminanya terjaga gitu ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu pengen kulitnya kencang, awet muda, ya rutin minum ini. Dan dosisnya Bapak Ibu tadi bisa ikuti sesuai dengan saran Pak Jo ya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu rekomendasikan ke para lansia, karena tadi lansia kan secara gitu ya memang fungsi tubuhnya juga sudah menurun, dia butuh support banyak gitu Isana Family ya. Jadi ini bisa dimaksimalkan, tidak hanya itu, sebenarnya hampir semua orang dewasa yang memang pengen produktif, nggak cuma sekedar hidup Bapak Ibu ya, tapi pengen sehat, produktif, sehat seutuhnya, Bapak Ibu bisa share tentang Kokinon ini, tentang produk kita ini. Ya, jadi fungsinya tadi sudah dijabarkan oleh Pak Jo, tapi Bapak Ibu bisa share juga. Kita udah buat shareable-nya ya, kita udah posting di sosial media kita baik di Instagram atau di Facebook. Bapak Ibu bisa share karena fungsinya nih banyak. Apalagi zaman sekarang, seperti tadi sudah dibahas, di Jumat kemarin juga kita sudah bahas polusi udara ya di Jakarta itu 24 kali di atas level aman WHO ya. Luar biasa fantastis itu Bapak Ibu. Sekarang di rumah sakit lagi banyak di poli paru tuh banyak ya, bagian pernapasan itu lagi banyak orang sakit. Sekitar saya tuh orang batuk uhu semua ya. Jadi daya tahan tubuh paling penting ya, karena memang polusi itu antioksida radikal bebas ya Usana Family. Dan seperti tadi kata Pak Jo ya, si koenzim Q10 ini kan kategorinya fungsinya antioksidan ya, sekunder tapi powerful ya kan. Jadi Usana Family tapi luar biasanya karena di Usana karena ada kokinon 30 itu kan ada asam alfa lipoat yang bisa mendaur ulang si koenzim Q10. Makanya kita buat formulanya barengan tuh seperti itu. Karena Usana selalu memikirkan nggak cuman bisa terserap tubuh, tapi gimana nih biar efisiensi dan efektivitas produk ini ketika masuk dalam tubuh kita dapat benefitnya nggak cuman ala kadarnya, tapi bisa semaksimal dan seoptimal mungkin. Jadi Usana Family, manfaatkan promo ini, pasang alarm, beneran pasang alarm karena sering banyak yang kelewatan, terus siap-siap standby jaringannya ya. Karena kadang-kadang jaringannya down, aduh kok nggak bisa, gitu, kasihan juga ya. Diupdate apa yang harus diupdate Bapak Ibu ya, aplikasinya segala macam ya, biar besok nggak ketinggalan. Oke? Itu aja sharing dari saya untuk good news-nya. Kita langsung masuk sesi tanya jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Saya stop share. Oke, pertanyaan pertama nih Pak Jo. Beliau menanyakan anaknya umur 16 tahun. Setiap olahraga keesokan harinya badannya sakit semua dan tidak bisa bangun. Oke, apakah ada kaitannya dengan mitokondria? Ada, Oke. anaknya pasti kurang makan itu. Oke, baik. Betul. Jadi biasanya kalau habis olahraga badannya sakit-sakit, nggak beres-beres sakitnya, berarti proteinnya kurang. Gitu. Karena Kalau nggak buat ada yang anak-anak, buat recovery-nya ya, Pak ya. benar-benar. Jadi kalau olahraga itu adalah aktivitas merusak tubuh sebetulnya. Waduh, kok merusak, Pak? Maksudnya gini, eh, manusia itu kan bisa adaptasi ya, bisa adaptasi gitu ya. Kalau kita lihat
kita selnya kita tuh kulitnya kita bisa kapalan gitu ya. Kapalan itu kan kulitnya jadi lebih tangguh, lebih kuat, lebih sturdy gitu ya, lebih nggak gampang hancur ketika Mm. diberikan stimulasi terus-menerus. Tapi stimulasinya kan terkontrol ya. Kalau stimulasinya terlalu banyak ya tangannya patah, kalau nggak kulitnya robek gitu kan. Nah, olahraga itu memberikan stimulasi kepada tubuh dirusak sel-sel badannya supaya tubuhnya tuh bisa adaptasi menjadi lebih kuat. Nah, untuk menjadi lebih kuat itu butuh nutrisi dan recovery. Jadi kalau sana recovery nggak beres-beres, biasanya nutrisinya kurang. Jadi proteinnya naikin aja dulu. Proteinnya naikin dulu karena ya itu olahraga juga dia membuat mitokondria kita overdrive ya. Tujuannya supaya apa? Supaya mitokondria-mitokondria yang udah semi-semi jelek, semi-semi rusak sekalian. Nah, kan buat diganti tuh. Nah, kalau bahan bangunannya nggak ada untuk cukup mengganti, diganti pakai apa? Mesinnya rusak, tapi balok untuk membangun mesinnya nggak ada balok-baloknya gitu. Jadi ya, Iya, eh, masukin dulu aja dengan protein lebih baiknya gitu. oke. Jangan lupa Isana Family ya. Jadi selain konsumsi gluten, protein bener olahraga itu orang konsumsi proteinnya nggak boleh kurang ya. Tapi Nah, Bu pertanyaan Emi, lain. Mm-mm. tergantung dulu. Ini anaknya olahraganya apa? Kalau Nah, ya anaknya saya justru anak atlet, penasarannya itu tadi, nah bener. kalau anaknya anak atlet, udah bukan olahraga biasa nih ya, atlet nih ya. Kalau Iya, atlet, saranku suplemen mesti masuk. iya Suplemen mesti kalau masuk. atlet wajib. Kalau Nah, atlet ya, kecuali bukan ya, Pak Jo ya ya. kecuali bukan gitu kan. Nah kalau anak Macam atlet pun kayak makanya saya. dibenerin, makanya dibenerin. Habis itu ya tambah suplementasi nutrisi, coenzim Q10 itu boleh, kokinon boleh. Biasanya kalau anak atlet biasanya saya kasih 1 tablet sebelum dia olahraga gitu. Tujuannya juga bukan 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 apa ya, bukan bukan wah semakin jago, bukan, supaya ketika olahraga performanya tuh bagus. Karena atlet itu dia butuh waktu itu bukan untuk bikin capek badan, tapi dia mesti benerin teknik. Nah, benerin teknik itu kan tergantung energi. Kalau udah capek, mau teknik benerinnya gimana udah capek. Nah, jadi tujuannya penggunaan kokinon pada anak atlet itu adalah supaya performa olahraganya meningkat. Dan juga ya kalau recovery-nya ya cukup lah ke enzim Q10 ya kan. Ya, yes. Nah, itu tadi yang saya penasaran. Soalnya kalau orang udah lama nggak olahraga, tiba-tiba olahraga, ya besoknya emang badannya agak pegel-pegel. Tapi ya kalau Heeh. nutrisinya cukup, ya nggak lama-lama ya, nggak sampai seminggu juga gitu ya kan tadi. Iya. Karena recovery badannya cepet kalau nutrisinya cukup. Tapi kalau atlet, memang Bapak Ibu aktivitas fisik yang tinggi sudah pasti harus konsumsi ada asupan suplementasi karena antioksidan kebutuhannya kan tinggi juga. Nah, Mm-mm. pertanyaan lain nih, Pak Jo. Ada rekomendasi nih nggak dosis atau jumlah koenzim Q10 yang disarankan untuk pelari atau olahraga endurance sport lainnya? Dosisnya. Wow, khusus sandal sport. Biasanya ini sih bisa jadi pakem ya. Hmm. Bisa jadi pakem tuh bentar saya kasih tunjuk. Mana dosis-dosis tadi? Ini dia. Oke, aku kasih tunjuk dulu. Nah, biasanya kalau buat teman-teman atlet endurance sport, ya pasti nggak cuma kokinon ya. Tapi kalau misalnya untuk kalau kita ngomongin kokinon aja, tergantung tentang usianya kita. Kalau tentang usianya kita berarti kita sebagai atlet endurance sportnya usia 30 sampai 40. Berarti kan kita butuhnya 30 sampai 50 miligram ya. Hmm. Nah, ini boleh dosisnya naik ke atas. Hmm. Jadi aku bilangnya dewasa plus satu. Dewasa plus satu itu artinya adalah kondisi dewasa. Kondisi dewasa itu kondisi sedentary ya. Ya biasa-biasa aja, tidak ada stres yang cukup berarti. Tapi kalau misalnya dia stresnya tinggi, ya pelari endurance kah, kerjanya harus begadang kah, ada long flight ke luar negeri, tidurnya mesti di pesawat, itu kan stresnya berarti tuh. Nah itu bisa dewasa plus satu. Jadi bisa naik dosisnya, misalnya kalau usianya 30 sampai 40 tahun, bisa naik dosisnya ke 40 sampai 50 tahun gitu. Jadi ikutin dosis ini aja. Kalau Anda endurance sport usia 70 tahun, berarti pakai dosis yang 80 tahun gitu kan. Berarti sekitar 300 miligram koki 10 gitu. Jadi biasanya aku pakai patokannya ini sih. Kalau buat yang endurance sport ya dewasa plus satu gitu sih. Oke, yes, betul. Tapi sebenarnya memang nggak perlu khawatir sih, karena tadi Pak Jo juga udah sering sharing ya.
Kalau batasnya tuh sampai sekarang upper limitnya belum Yes, ada atau nggak belum belum ada, ditemukan. benar. Jadi jangan kaget. Dan ini dia bilang, Pak Jo, aku minum kokinon pas olahraga sehari 6 tuh lebih enak loh daripada 3. Ya pasti. Itu sih jawabannya pasti. Nah, tapi ya kalau emang itu membantu performa ya silahkan. Dan tidak ada salahnya minum kokinon 6 sampai 7 sampai 8 gitu. Karena kalau sesuai dengan penggunaan ya badannya oke-oke aja. Tapi kalau kebanyakan kokinon, aku pernah coba ya. Minum sehari itu sampai 6 sampai 7 tablet gitu kan pengen coba nih. Katakan nggak ada batas atas, cobain dulu nih, cobain dulu. Nggak bisa tidur. Badannya panas banget badannya ya ampun. Aku sampai komplain sama Oh, istriku. hot. Ini kayak AC perlu dibenerin nih. Ini istriku bilang "Udah dingin begini. Badanku panas banget. Jadinya metabolismenya jadi tinggi kan gitu. Jadi energik gitu. Cuman ya ya buat apa juga kan nggak pakai ya sayang dompetnya gitu. Yes, betul. Karena lumayan. Bener. Nah, pertanyaan lain nih, Pak Jo. Kokinon. Nah, ini sering ditanyain. Kokinon sebaiknya minum di jam berapa? Katanya. Ada nggak Eh, jam khususnya atau bebas? Sebenarnya karena dia larut lemak, sebenarnya bebas-bebas aja. Mau diminum malam hari kah, mau di malam kapan, itu nggak ada yang efeknya. Hanya memang ada beberapa teman-teman yang cukup sensitif. Ketika masuk coenzim Q10, energinya meningkat, bukan meningkat ya, melonjak gitu kan. Ini pasti karena energi levelnya tuh, jadi gini, pada prinsipnya kalau kalau konsumsi coenzim Q10 itu tidak akan mengganggu tidur. Yang mengganggu tidur itu adalah lonjakan energi yang terjadi setelah konsumsi coenzim Q10. Nah, lonjakan energi ini kan membuat tubuh jadi lebih segar ya. Jadi lebih segar itu jadi lebih alert. Nah, alertness-nya ini yang membuat kita sulit tidur. Nah, siapa kalau yang menyimak sama Coach Vishal pasti lebih ngerti nih. Ya kan? Mm-mm. Nah, tapi kalau seandainya di pagi hari juga kita cukup energi cukup tinggi gitu ya. Di pagi hari juga ada coenzim Q10. Ini biasanya sebenarnya tidak ada lonjakan energi yang berarti. Kita bisa tidur-tidur aja. Mm-mm. Jadi yang jadi problem itu adalah kalau Anda konsumsi kokinon pertama kali di malam hari. Nah, itu bisa ada risiko nggak bisa tidur karena ada lonjakan energi Ya. di situ. Gitu. Mm-mm. Tapi kalau seandainya udah biasa apa namanya minumnya pagi gitu ya, terus kemudian malam minum lagi, itu sih nggak terlalu berarti. Aku juga kadang-kadang minum kokinonnya malam nggak apa-apa. Mm-mm. Oh, tapi kalau Saya misalnya, bahkan tapi misalnya kalau ada yang aku udah ikutin sarannya Pak Jo minum malam nggak bisa tidur, ya jangan lanjutin besok minumnya siang aja. Iya benar. Gitu. Metabolisme tubuh tiap orang beda-beda ya, Isana Yes, Family. Nah, benar. kayak kalau saya pribadi itu minum kokinon biasanya sebelum tidur sama jadi agak jadi Hmm. dibilang unik sih enggak juga ya sama Magna Kaldi plus kokinon tuh barengan gitu Waduh, ya. itu besoknya bangunnya Jadi asik tuh. jadi memang bangunnya lebih segar Bapak Ibu ya gitu. Tapi ya kalau Bapak Ibu enggak cocok seperti itu ya jangan ditiru, jangan dilanjutkan tadi. Tapi sebenarnya nggak masalah ya kalau kokinon ya agak beda Ya, dengan yang lain. Kalau digestive enzyme Bapak Ibu misalnya makan minumnya sebelum tidur ngapain Bapak Ibu kan nggak makan gitu ya. Agak aneh kalau itu ya. Tapi kalau ya, kokinon kan ya setiap saat sih sebenarnya tubuh kita selalu memproduksi energi, cuman termasuk tidur ya. Tapi tadi kata Pak Jo, kalau saya ngerasainnya tuh Pak Jo kalau sebelum tidur, kan saya eksperimen juga nih sama diri sendiri gitu kan. hmm, Sebelum tidur tuh beda gitu. Jadi pas bangun tidur tuh kalau Magna Kaldi kan buat ini kualitas tidurnya ya. Tapi pas bangun tidur tuh memang jauh lebih prima kitanya gitu ya. udah siap lari pagi langsung. Wah, luar biasa. Ya, ya, boleh Oke. dicoba teman-teman kalau yang, aduh, kayak besok mesti bangun pagi gitu ya, minum kokinonnya 2 sebelum tidur. Palingan bangun terus matiin alarm. Alarmnya belum bunyi cuman, Ah, biasanya gitu. oke. Mm. Nah, ini ada juga pertanyaan lain, ini sering nih ditanyakan juga nih. Kalau ada orang yang profesinya mengharuskan harus sering begadang gitu ya, sering lembur nih sepertinya bapak atau ibunya nih ya. Kokinonnya tuh butuh berapa setiap harinya ya? Gitu Ya, katanya. rekomendasiku tadi satu, kalau ada Tetap stres yang sesuai berarti, umur ya. nah, Mm-mm. kalau ada stres yang berarti dewasa plus 1. Bapak abang ibunya umur berapa? Umur 50 60. Berarti mesti naik ke dosis satu lagi. Tapi ya contoh ya ini kan ada rentang ya teman-teman ya. Ini sih ngomongin dompet aja ya, ngomongin dompet. Kalau dompet nggak jadi masalah ya naik aja kata dewasa plus 1. Tapi kalau dompet juga kayaknya butuh rehat gitu ya, ambil jangan yang bawah, ambil yang atas.
gitu. Contoh misalnya aku usianya sekarang 42 gitu misalnya ya. Terus begadang, ya jangan kokinonnya jangan 1 butir, 2 butir lah minimal. Itu juga minimal tuh, ya kan? Kalau dicoba kalau 3 butir membantu nggak? Lebih enak 3 butir, ya udah 3 butir, gitu kan? Ya kalau prinsipku Mm-mm. kalau menggunakan Enggak sih. suplemen, jangan ngipit-ngipit jadi ngotot gitu kan. Isi bensin pakai Shell, cuman setengah, sisanya dorong pakai pakai tangan gitu kan lucu. Isi sekalian aja full tank, gitu. Oke. Jadi bisa diikutin yang tadi ya Bapak Ibu ya. Tapi Hmm, minimum sesuai umurnya itu harus dipenuhi. Tadi kan iya. ada rekomendasinya. Jangan sampai kita udah umur segitu aja, kita masih emat-emat-emat 1 kapsul mulu gitu ya Pak Jo ya gitu. Itu Padahal ibarat umur kata udah yang tadi aku bilang, isi bensin cuma setengah tangki, saya dorong pakai tangan. mm, belum apa-apa udah harus isi ulang lagi gitu ya. Tapi jadinya nggak powerful lah ya. Yes. Sebenarnya itu di Ask the Scientist sudah ada dosis dewasa ya kan, tinggal tambahinnya Mm-mm. dari itu dewasa +1 gitu. Oke, ini ada juga pertanyaan. Bagaimana peran kokinon mensupport untuk penderita darah tinggi? Waduh, pertanyaan spesifik sekali. Hati-hati mesti Iya, jawab ini. iya. Mm-mm. Baik, kalau buat teman-teman darah tinggi, kokinon itu dia akan bertindak eh, pertama gini, mekanisme darah tinggi itu kan muncul biasanya ketika tubuh stres ya. Itu selalu berkaitan kayak gitu. Dan stres itu ada rumusnya. Stres itu ketika beban tidak seimbang dengan energi, itu stres. Mm. Semakin jauh beban atau semakin meningkat bebannya atau semakin rendah energinya, produksi energinya, maka stres itu akan semakin merusak gitu ya. Contoh misalnya, masuk akal nggak kalau angkat bangku bisa kesleo? Nggak Mm. masuk akal lah. Usia Mm. 20-30 angkat bangku nggak apa-apa. Beban Mm. bangku biasa-biasa aja. Tapi buat usia 80 tahun, itu udah turun. Bisa kesleo tuh. Bukan karena bebannya tambah naik, tapi kitanya tambah turun. Nah, jadi si coenzim Q10, kokinon, dia akan membantu menggenerate energi yang cukup. Jadi persif stres ini makin makin pendek gitu. Karena kalau makin makin capek, tubuh tuh menegang. Nah, menegang itu nggak cuma otot menegang, tapi pembuluh darah juga tegang. Nah, itu jadinya tensi naik gitu kan. Nah, jadi dari mekanisme pertama jadi energi tubuhnya itu jadi bisa lebih energik gitu ya, nggak gampang capek. Kalau nggak gampang capek ya kan tensinya juga lebih santai gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya darah tinggi itu mungkin penyempitan pembuluh darahnya itu apakah ada inflamasi yang lagi terjadi nggak? Apakah dari gula gitu kan itu sifatnya inflamatif tuh. Nah, kalau inflamasi lagi-lagi kan tubuh harus menebal, harus menegang. Nah, si kokinon dia akan bertindak juga sebagai antiinflamasi yang kuat, antioksidan yang kuat, sehingga tidak apa namanya inflamasi di pembuluh darah kita bisa redam, sehingga ya pembuluh darah nggak harus menegang dan menebal, mengencang. Itu. Itu kalau mekanismenya aku tahu. Nah, Bu Em ini pasti lebih tahu lebih banyak. Silahkan ditambahkan, Bu. Jangan dipirit-pirit ilmunya, Bu. Enggak juga sih ya. Tapi udah dijelasin sama Pak Jo. Kalau ke darah tinggi, memang paling ada yang saya sering dapati concern kalau ke saya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang baca kemasan kan ada tuh yang concern. Hati-hati terhadap penderita yang diberikan atau konsumsi obat ini. Sebenarnya sih kalau pada prakteknya nih, pada prakteknya sih banyak yang walaupun dia penderita tekanan darah tinggi, dia mengkonsumsi kokinon. Tapi kan kadang-kadang kalau Bapak Ibu rekomendasi customer baru, mereka tuh khawatir gitu kan. Lebih kepada sih hati-hati, maksudnya itu bukan berarti tidak boleh sama sekali. Karena sebenarnya tadi ya, coenzim Q10 sama asam alfa limfoat itu sangat dibutuhkan oleh jantung dan pembuluh darah gitu ya. Jadi cuman kalau Bapak Ibu ketemu sama orang yang ini lebih ke tambahan saran aja sih Pak Jo ya. Kalau Bapak Ibu ketemu sama yang tadi caklek banget dia tipikal yang membaca label, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu jangan dipaksain juga harus minum gitu kan. Nanti tadi ya, kalau mereka sendiri tidak punya belief yang tinggi, terus tidak puas dengan penjelasan Bapak Ibu, ya enggak masalah juga. Paling minta foto aja ini labelnya, kemasannya kan. Ini saya selalu sedia nih. Ini paling favorit saya di sebelah. Nah, capek dikit minum udah kayak
apa gitu ya, jangan. Ya akan beda ya Bapak Ibu ya. Karena ini produk favorit saya. Nah, Bapak Ibu foto aja atau bisa ambil dari The Hub ya. Foto kemasannya nih, komposisi, di-share. Terus ditanyakan aja tuh, eh, bisa minum apa enggak. Tapi sebetulnya kalau dokternya seperti tadi kata Pak Jo, yang mereka udah cukup advance dan mereka mempelajari tentang nutrisi dan lain-lain, ini sebetulnya suplemen yang sangat bermanfaat ya gitu. Karena seperti Yusana Family ketahui, Yusana mendesain suatu produk itu sebenarnya ada fokusnya ke sistem yang mana nih. Nah, kebetulan kalau yang warna ungu-ungu seperti ini nih, fokus risetnya kita tuh sebetulnya banyaknya di kardiovaskuler. Ya termasuk ya misalnya buat orang-orang yang punya concern seperti tekanan darah tinggi gitu ya. Kalau saya nambahkan itu aja. Terus kalau bisa tentunya selalu saya tekankan, kami tekankan ini Bapak Ibu, kalau mau minum, terus Anda juga ada obat tekanan darah tinggi atau obat gula atau apapun itu ya, sama tidak ada pantangan dari dokternya, minumnya tapi tetap direkomendasikan nggak berbarengan, ya, di jarak. Jadi tidak mengganggu kinerja satu sama lain. Supaya kita Gitu. jangan jadi kambing hitam lah Ibu ya. Iya, sering itu Pak Joko. Saya semenjak minum Yusana, gitu ya. Hmm. Nah, ini pertanyaan lain. Mungkin karena tadi slide-nya usia 30 sampai 50 kali Pak Jo. Kalau yang 23 tahun gimana nih Pak Jo? Ada rekomendasi nggak? Terus tapi orangnya sering begadang. Ah, jadi masih Iya, muda nih. tadi Mm-mm. eh, dewasa plus 1. 23 tahun kan nggak ada nih, nol nih. Ya, Tapi begadang, ya udah plus 1, berarti 30 miligram sehari 1 tablet. ya, karena Gitu. udah ada gaya hidupnya yang tidak sehat ya Pak Jo. Benar, 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 benar. Makanya tadi kan anak atlet, ya kan, Yes. dia aku main satu masuk ke sini nih, gitu. Karena dia stresnya lebih daripada normal, gitu. Pokoknya setiap kali stres kita meningkat lebih dari normal, bahkan nutrisinya mesti tingkatin. Kalau enggak, ini bakal jadi damaging. Makanya Hmm. kenapa teman-teman atlet lari, gitu ya. Oh, mereka proposannya bisa banyak banget gitu. Kenapa? Karena stres larinya tinggi, nutrisinya nggak imbang, jebol itu sendi. Yes. Gitu. Makanya atlet itu justru di antara sekian banyak komunitas yang memang mau nggak suka memang wajib harus mengkonsumsi suplementasi karena tubuhnya tingkat stres levelnya itu beda ya sama dengan kita pada umumnya gitu. Sekarang Banyak. atlet nggak cuma di lapangan juga Bu, di kantor, atlet korporat gitu kan. Ya. Nggak stres. Jadi stresnya orang Kalau Jakarta tuh lebih iya daripada beda orang lagi tuh normal. stresnya. Iya. Gitu. Rata-rata orang Jakarta tuh kalau healing tuh ke kota-kota lain gitu kan. Kadang-kadang aku aku ke Surabaya ya, ke Surabaya. Hmm. Teman-teman tuh bilang, kamu ini orang Jakarta, kenapa liburan ke Surabaya? Nggak pusing, ta? Oh, coba aja kamu ke Jakarta. Kamu bakal balik ke Surabaya dan bersyukur ke Surabayamu. Lebih enak, lebih adem, Iya nggak benar. polusi, gitu ya. Kemana-mana, 40 menit itu sudah jauh sekali buat orang Surabaya. Buat kita mah 40 menit deket itu. Jadi makanya kalau saya bilang atlet, orang Jakarta juga semua udah atlet, atlet ibu kota, butuh nutrisi yang kayak gitu. Iya. Luar biasa. Kita sama-sama stres ya, walaupun sumbernya beda, tapi tingkat stresnya tinggi ya di sana Iya. family. Mm-mm. Ya Hmm. nggak ada, ya di sana family mungkin makanya ya bule-bule tuh orang luar kalau datang ke Indonesia stres ngeliat macetnya kita, baru cuman Nah, liburan doang. gitu. Oke, iya enggak apa-apa Bu. Ya. Ini ada yang bertanya nih, Pak Jo. Kalau yang udah 50 berarti 3 kapsul dong sehari gitu ya kan? Ya, Iya, iya benar. sebaiknya kita kan hanya bisa Ya, mengimbau ya Bu Erni, yang nggak bisa memaksa. betul. Betul. Disesuaikan dengan Sebaiknya. kemampuan budget masing-masing juga tetap ya. Benar, benar, benar. Nah, makanya Bapak Ibu semangat sharing tentang Yusana kan. Yusana juga ya kita kan menawarkan juga minimal Bapak Ibu bisa dapat produk gratis dari Yes, dengan cara betul. Bapak Ibu sharing kepada Ah, orang lain. mesti minum vitamin ini Bu, vitamin GB10 Bu. Apa itu Gimana vitamin sih? GB10 gitu? Kenapa Tanya sama Anda orang yang semua? mengundang Anda. Apa itu vitamin GB10? Tanya. Nanti minum usana bisa lebih banyak deh. Yes, yes, yes. Iya bener tuh yang penasaran ya GB 10%. Tuh. Itu Vitamin GB vitamin bagus itu. 10. Seger itu saya minum itu.
Oke. Wah, ini lagi ada yang masih ngetik nih kayaknya nih. Ya, kita tunggu ya. Oke. Ini kayaknya masih ngetik nih, Pak. Oh, ini ada yang cerita. Untuk yang baru mulai minum kokinon, minum yang kedua saat makan malam, ternyata tidak bisa tidur katanya. Iya, karena tadi kata Pak Jo juga baru mulai kan. Mulai. Ya, Kakak saya bukan juga karena kokinonnya tapi ya karena ngetas. lonjakan energi. Mm-mm. Dia itu sama kejadian kayak kakak saya. Terus dia nanya kan, suplemen tuh banyak di meja kalau saya pulang kan Pak ya. Terus kakak saya bilang, mau saya nyobain dong ya, gitu tuh kan. Ya, ya udah kan, namanya. Itu mana yang paling biar kuat ngomongnya gitu tuh kan. Biar kuat ini nih kak, ini nih yang mana ini nih. Terus dia nyobain minumnya gimana gitu ya, namanya kakak sendiri gitu kan. Udah lu ikutin aja kayak gue minum gitu kan. Terus dia ikutin exactly kayak saya minum. Besoknya pagi-pagi saya bangun, gimana kak, seger? Apanya yang seger, gue gak bisa tidur kata dia. Terus saya bilang, lah emang lo minumnya sebelum tidur? Dia bilang gitu. Enak lu, kata dia gitu kan. Oh ya, sorry sorry sorry, salah info. Dia bilang gitu. Aduh ya, namanya sama kakak sendiri gitu kan, ngomongnya suka ya gitu ya, beda dengan training Bapak Ibu. Kalau training kita lengkap gitu ya, ya kadang-kadang begitu. Nah, ini ada yang bertanya yang lain. Mm-mm. Kalau mengkonsumsi kokinon beriringan dengan kopi, boleh tidak? Hmm, menarik sekali. Ini pasti suka tantangan orang ini. Oh iya. Sebetulnya hmm, kalau kopi itu aku sih nggak gitu rekomendasi minum bersama dengan vitamin ya sebetulnya ya. Hmm. Karena memang kopi itu kan dia ada tapi itu buat ngeblocking mineral sebenarnya. Iya takutnya sih kalau sana diminum dengan kopi efeknya jadi malah berlipat dan berlipatnya bukan berlipat yang enak ya. Jadinya jantungnya mungkin jadi lebih ritmenya lebih cepat aja, lebih deg-degan gitu kan. Jadi rasanya nggak energik tapi jantungnya lebih lebih deg-degan. Cuman ini beda-beda setiap orang sih. Ada orang yang minum minum kokinon dengan kopi nggak apa-apa, ada orang yang kenapa-napa. Jadi kalau pada prinsipnya sih, kalau kopi sendiri itu kan stimulating ya. Biasanya sih aku jedain dengan minum vitamin kalau aku biasanya. Gitu. Hmm. Tapi kalau Yes, habis yes. minum kopi, ya mesti eksperimen itu masing-masing sih. Cuman kalau pada prinsipnya, iya nggak ada yang sampai minum kopi terus minum minum kopinya tiba-tiba, aduh jantung gua kenapa? Enggak. Palingan nggak nyaman aja. Contoh misalnya, habis minum kopinya dan kopi kok palaku pusing ya, ya besok jangan diulangin gitu. Iya kan, kalau seandainya ternyata bagus-bagus aja ya udah nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi emang bener sih, unik juga tuh ya, minum kopi sama kokinan yang sama-sama, ya walaupun cara kerjanya berbeda, tapi sifatnya Betul, kan cara dia kerjanya beda benar. betul fungsinya yang orang harapkan kan sebetulnya end of produknya sama. Ini luar biasa, dia butuh boosternya segimana Betul, banyak tuh sampai barengan sama kopi gitu benar. ya. Karena kalau kalau kopi itu dia jadi gini, mekanismenya kalau kokinon itu memberikan bahan bakar supaya tubuh bisa gunakan gitu ya. Jadi tubuh kita kan menggunakan bahan bakar ya sesuai dengan ketersediaan bahan bakar itu. Contoh misalnya, kenapa orang bangun massa otot proteinnya banyak, kok nambah sel ototnya? Karena dikasih makan protein lebih banyak. Nah, jadi yang sebenarnya bikin otot tambah tebal tuh bukan olahraganya, tapi proteinnya. Coba aja orang orang rajin nge-gym tapi nggak dikasih protein cukup, sama-sama aja gitu. Nah, jadi tubuh kita akan menggunakan apa yang kita masukin dalam mulut lebih baik gitu ya. Jadi ya koenzim Q10 itu bentuknya nutrisi. Ehm, nah, kalau kalau kafein itu stimulan teman-teman. Jadi stimulan itu membuat tubuh eh, ya lebih dia kalau kopi tuh cara kerjanya juga dia nggak nambahin energi sih Mm-mm. dia ngeblok apa namanya sinyal-sinyal yang ngasih tahu ke tubuh kita eh, capek. Jadi banyak orang berpikir kafein itu adalah tombol gas. Kafein bukan tombol gas. Kafein itu adalah tombol rem yang diangkat. Jadi nggak ada rem. Tubuh nggak ngerasa capek-capek. Makanya kenapa biasanya setelah kopi habis langsung capek banget. Karena ya tubuhnya harusnya yang direm,
dipirit-pirit energinya, dilepas remnya, jadi kan tubuh kan, waduh, eh, jadi bisa ngegunain energinya yang terbatas, tapi dengan overdrive lah. Makanya kalau kopi sebetulnya adalah salah satu stimulan yang paling banyak disalahgunakan di dunia ini gitu karena nggak ada efek jeleknya sebenarnya. Tapi ya itu tadi mekanismenya beda. Tes tubuh Oh, masing-masing. yes. Nah, ini ada pertanyaan lain nih, tapi beliau bercerita. Jadi beliau ini penderita long COVID. Oh, padahal COVID Hmm. sudah, jadi memang beneran long kayaknya karena udah 2,5 tahun. Beliau Hmm. itu katanya sudah mengkonsumsi suplemen multivitamin dan CoQ10 dosis tinggi, tapi merek lain ya. Oh Oh, iya, pantesan. ini merek lain. Nah, merek lain nih. Nah, ini beliau bertanya itu kan, kenapa bisa seperti itu? Apakah memang CoQ10-nya tidak berfungsi, multivitamin yang dia konsumsi gitu kan? Pak Jo pernah ada pengalaman sharing mungkin dari dulu customernya, kliennya, ada nggak Iya, yang pernah beda beda seperti itu? kualitas ya. Makanya kenapa makanya salah satu, jadi gini, aku cerita dikit deh. Aku tuh terpaksa pakai Usana ke klienku. Karena bayangin kalau kalau sananya Bu Emni jadi klienku ya. Aku Yes. ada produk, biasanya aku bantu terapi nutrisi atau bantu intervensi pola hidup sehat dengan satu merek ini, gitu ya. Katakanlah biasanya dengan produk ini rata-rata remisi itu bisa 2 tahunan lah, baru Hmm. terlihat ada progres yang signifikan di lab. 2 tahun. Hmm. Dan ketika aku pakai Usana, itu angka yang sama, perubahan angka sama di lab itu terjadi di bulan ke-9 ke-10. Hmm. Dan akhirnya Usana jadi lebih murah. Nah, kalau Bu Erni Hmm. jadi klienku, Bu Erni mau pilih mana? Yang merek ini atau merek Usana? Ya di sana karena lebih Nah, cepat, ya kan? kenapa aku Nggak ada terpaksa? orang yang Karena mau menderita lama-lama kan, Pak? kenapa aku terpaksa aku share tentang Usana? Karena kalau aku nggak ngomong tentang Usana, jahat. Udah orang yang Hmm. menderita lebih lama, 2 tahun, duitnya keluar lebih banyak. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi, jadi aku pakai Usana ya karena ya selama ini sih yang brand-brand yang aku pegang ya Usana paling efektif dan efisien ngomongin soal biayanya. Jadi kalau long COVID, ya saranku ya jangan cuma Kokinon. Kalau saranku ya Yes. 5 jenis produk usahana yang dibutuhkan seluruh organ tubuh itu dikonsumsi juga. Kasih waktu 3-4 bulan ya, lihat aja sendiri. Dosis dewasa ya, lihat aja Hmm. sendiri. Kan kalau aku yang ngomong kan, oh, percaya nih jualan juga. Coba aja sendiri, nggak coba kan nggak tahu. Ya kan? Yang namanya selama ini pakai bensinnya premium, penasaran pakai Shell gitu kan, kayak Iya. sama-sama aja. Ya coba aja dulu pakai pakai Shell full tank gitu ya. Nanti cobain aja. Hmm. Yes. Mm-mm. Betul ya. Jadi Bapak Ibu, tidak semua suplemen diciptakan sama. Walaupun Mm-mm. secara label komposisinya ya ya omega 3 di mana-mana namanya omega 3 gitu kan. Nggak ada Mm-mm. tiba-tiba ada yang buat omega 10. Wah, itu penemuan baru beda nutrisi itu ya. Iya. Ya Gitu. sama kayak tepung terigu lah ya, sama-sama tepung Yes. terigunya 1 kilo, ya kan sama tepung terigunya 1 kilo. Tapi kenapa merek A kuenya ngembang, merek B kuenya tepos. Satu Ya. terigu 1 kilo sama, beda di kualitas. Mm-mm. Yes, jadi tadi udah dijelaskan juga oleh Pak Jo ya, bahwa kita suplemennya pharmaceutical grade, standar produksinya sama seperti obat, tapi bukan obat. Tapi ya kalau standar produksinya jadi sama kayak obat, ya cara kerjanya di tubuh tuh mekanismenya udah jelas gitu ya. Di mana itu yang sometimes ya kalau kita bicara suplemen di luar sana, Bapak Ibu ya, ya kita kalau dari Yusana sendiri ya kita nggak tahu kualitas yang lain itu mereka produksinya seperti apa, yang kita tahu Yusana gitu. Dan kalau Pak Jo ya beliau sudah pernah merekomendasikan berbagai mungkin pengalaman, beberapa tahun kan udah lama nih beliau memberikan konsultasi kepada customer klien-kliennya, jadi udah bisa membandingkan gitu ya. Jadi ini yang mana lebih efektif, mungkin bisa Iya. diberikan saran ya Bu ya gitu, dicoba dulu. Tapi memang kalau udah long COVID apalagi ini sebenarnya problemnya banyak nih Pak Jo, cuman saya nggak bacain karena memang ya orang long COVID ya very macam-macam ya, apalagi kalau sebelumnya udah parah case-nya gitu, punya lambung lah, punya masalah banyak banget deh, ini panjang banget. Yes, betul. Oke. Hmm. Yes, wah ini sebetulnya pertanyaannya masih cukup panjang ini ya. Seperti biasa fansnya Pak Jo banyak banget gitu ya, tapi harus sudah cukup malam. Kalau kita bahas terus nggak kelar-kelar Hmm. pengajian kita nanti.
Nah, Saya share satu ini lah kenapa saya mungkin menjawab pertanyaan Ibu tadi ya. Saya tuh yes. percaya ke sana, bukan percaya, saya tuh penasaran awalnya mau sana karena saya ngeliat dokter Wens-nya. Hmm. Kenapa? Mm-mm. Orang ini kan imunologis dan microbiologis. Mm-mm. Orang ini adalah yang menemukan cara mendeteksi virus herpes di tubuh kita, dan Mm-mm. alat ini menjadi standar di seluruh lab di muka bumi ini. Yes. Makanya dia dapat Albert Einstein Award. Jadi dia Mm-mm. ngerti syarat apa saja yang mesti terjadi sehingga sesuatu bisa masuk ke dalam sel. Apakah itu merusak? Apakah itu memperbaiki? Dengan pola pikirnya itu bisa sampai levelnya menyasar mitokondria di dalam sel, Iusana di build up menjadi sebuah suplemen. Jadi bayangin, dokter Wes ini ngerti virus itu begitu pinternya dia bisa masuk ke dalam sel. Bener ya? Ini Mm. orang-orang nggak ada yang ragukan lah. Namanya virus itu pinter banget, dia bisa masuk sel, bisa menghijack sel kita sehingga dia Mm. bisa menciptakan DNA-nya bukan DNA-nya kita tapi DNA-nya virus itu. Dan Ya, dia bisa membuat replikasi betul. virus berikutnya. Sistem yang sama diambil sama dokter Wes dijadikan suplemen. Mm-mm. Jadi aku penasarannya tuh aku mikir gini, ini Usana ya, teknologi nutrisi yang meminjam teknologi virus tau nggak? Bener-bener bisa masuk ke situ. Ya aku, ya no wonder hasilnya memang bener-bener presisi bisa masuk ke dalam dalam sel karena Sel. risetnya Mm-mm. dari ya meniru cara virus masuk ke dalam sel. Itu awalnya kenapa aku jadi penasaran sama si Usana dan memang hasilnya memang ya memang beda gitu. Jadi ya that's why kenapa ya dari kalau ditanya bedanya Usana dengan merek lain apa? Salah satunya dari penciptanya. Dari penciptanya kan tergantung seberapa pinter dia kan. Dan terus kemudian Iya. build up brand works-nya gimana. Dan Usana tuh sangat bangga sekali dengan saintisnya. Makanya video-videonya barunya mereka semua saintisnya harus ngomong. Tiba-tiba saintis itu mesti belajar public speaking. Iya, Luar biasa. bener-bener. Bukan model, bukan apa, tapi saintis. Gitu. Itu sih ya kalau pesan penutup aku ya dari aku Bu Emni. Oke, luar biasa. Ya, mudah-mudahan Yusana Family, Bapak Ibu yang masih baru atau pertama kali ikut Zoom-nya kita. Nah, besok jangan lupa selalu ya. Ini orang ya, jangan lupa Bapak Ibu besok kesempatan Anda pengen nyoba ini produk ini. Tidak ada sampai bawa kemana-mana ya. Di kantor ada stoknya, di rumah ada pasti banyak gitu. Aduh, Ya, yang mau kulitnya kenceng, ya mau sehat, energik, ya nggak mau cepet tua, mending beli banyakan yes, dah. Kalau bisa pakai betul. 2 account, biar bisa beli 8 ya, Bu Erni ya. Iya. Minjem akunnya siapa gitu ya Pak. Aduh. Iya. Iya. Tapi ya pokoknya Bapak Ibu jangan cuman sehat sendiri. Kalau Bapak Ibu udah merasakan benefitnya, seperti tadi kata Pak Jo, ya Anda berbagi atau sharing informasi atau kebaikan. Kalau orang ambil ya syukur. Tapi kalau Bapak Ibu keep sendiri, justru kita jadinya seperti orang jahat ya. Udah tahu ini bagus, tapi nggak mau berbagi kepada orang lain. Nggak usah malu-malu Bapak Ibu yang Anda informasikan kan seputar kesehatan ya. Itu dan tidak ada paksaan tentunya. Tapi mumpung sekarang besok promo ya Isana Family jam 10. Jangan lupa. Karena sering ada yang baru ngeh, oh saya gimana ya ordernya? Besok Bapak Ibu buka pokoknya dari The Hub ya. Harus online soalnya ordernya masing-masing. Kalau yang belum tahu caranya, tanya pengundangnya, langsung hubungi Bapak Ibu dapat invitation dari mana, atau Bapak Ibu bisa langsung hubungi customer service besok. Oke, thank you Pak Jo once again. Sehat selalu, semangat Sama-sama Bu Erni. selalu. Ya, kita tunggu jadwal selanjutnya gitu ya, karena ini list pertanyaannya masih banyak nih Pak Jo. Tapi Bisa kita jadi ngutang, topik berikutnya. yes, di topik berikutnya. Dan Yusana Family, sebelum saya menutup sesi kita malam hari ini, saya mau sharing sedikit informasi ya seputar acara kita. Nah, untuk besok malam, ya berhubung besok juga ada promo kita, tapi di malam harinya ada training dari customer service via Zoom. Kalau Bapak Ibu yang masih baru di Yusana, terus ingin tahu apa aja sih yang harus saya lakukan, gimana sih biar saya bisa optimal nih di Yusana ini gitu Bapak Ibu, Anda pastikan bergabung di Zoom-nya besok dengan customer service di jam 7 malam. Kalau Bapak Ibu penasaran, Yusana ini seperti tagline kita adalah completely healthy, sehat seutuhnya. Tadi kita udah bahas kokinon yang juga punya benefit
untuk dukung kesehatan kulit dari nutrisi dari dalam tubuh. Di Usana juga itu ada produk skincare-nya ya, dari kita sebut namanya Cell Aviv, itu dari asal kata cell alive ya, jadi sel itu hidup ya, jadi selnya itu nggak sel tua, nggak sel muda, tapi memang yang usianya hidup. Dan gimana sih caranya biar si Cell Aviv ini, makanya tujuannya itu skincare-nya kita juga fokusnya untuk anti aging ya. Ini acaranya offline Bapak Ibu, kalau yang Cell Aviv itu di hari Kamis selalu di jam 5 sore. Kalau Bapak Ibu hadir udah pasti ada hadiah langsung goodie bag. Jadi hadir aja udah dapet hadiah ya. Nah itu jam 5 sore Yusana Family, Anda bisa datang ke kantor, pengen lihat ya di kantor Yusana seperti apa, ini beneran ada kantornya atau enggak, boleh datang ya. Kemudian di hari Jumatnya Yusana Family kalau yang suka exercise bisa juga ikutan ke kantor Yusana itu jam 4 sore. Ya besok nanti di hari Jumat itu Zumba ya, Zumba bareng. Jadi yang suka olahraga Zumba atau yang pengen nyobain Zumba, mumpung nih kalau kantornya ya Bapak Ibu bisa pulang dari kantor, datang di hari Jumat jam 4 ya. Jadi kalau di hari Kamis itu kita di jam 5 sore, itu kita facial Bapak Ibu. Nyobain produk skincare, gimana biar kulitnya bagus ya. Karena kan sampai sekarang Bapak Ibu kalau Anda bertemu dengan orang, pasti yang ditanya, pasti impressionnya apa? Penampilan dulu kan, kulitnya dulu. Nggak tiba-tiba orang langsung nanya, oh gimana kesehatan lambungnya? Baru kenal nanyain kesehatan lambung. Kan nggak mungkin ya. Nah makanya Bapak Ibu bisa coba tuh nanti di hari Kamis. Ini acaranya gratis, Sana Family. Yang hari Jumat juga acaranya gratis, tapi Bapak Ibu pastikan reservasi dulu ya. Sesuai dengan flyer ke Bu Elis itu tadi ya, nomornya udah ada kita posting. Jadi yang pengen ikut Zumba bisa langsung aja daftar ya. Di acaranya jam 4 sore hari Jumat ya. Ini juga sama gitu ya. Jadi di sana itu Bapak Ibu dengan Anda datang saja udah bisa dapat hadiah ya, souvenir. Kemudian tentunya yang tidak kalah luar biasanya yang acara kita hari Sabtu, kalau Bapak Ibu tadi yang penasaran vitamin GB10 yang diceritakan Pak Jo. Nah, ini nih. Ya Bapak Ibu bisa paham tentang GB10 itu di hari acara Sabtu tuh bisa tuh. Ya, kita punya acaranya ini sebetulnya 2 sequence Bapak Ibu, tapi yang acara di jam 1 Yusana Family dengan Anda hadir saja juga dari jam 1 sampai jam tengah 2 buat yang offline hadir, karena ini acaranya kalau yang hari Sabtu itu hybrid, bisa offline bisa online. Tapi yang dapat hadiah hanya dengan hadir saja itu adalah buat yang offline. Tapi hanya dari jam 1 sampai jam tengah 2. Kenapa? Karena di situ ada banyak activity. Ada games ya, ada pengecekan dengan InBody, Yusana Family, di mana itu biasanya hanya ada di rumah sakit tertentu juga, nggak semua rumah sakit punya gitu ya, karena alatnya sangat canggih, tingkat akuratannya kalau kita ngecek ngomongin komposisi tubuh, ngecek lemak ya, mineral tulang, protein dalam tubuh, massa otot kita, itu akurat banget. Itu ada di hari Sabtu tuh, di jam 1 sampai jam tengah 2. Makanya Bapak Ibu pastikan hadirnya jangan telat ya, harus on time. Nanti tengah 2 kita akan mulai acara online-nya. Barengan tuh semua ya, hybrid. Kemudian nanti di jam 3 itu seperti tadi tagline yang selalu tidak bosan-bosannya kami infokan, completely healthy, sehat seutuhnya. Di Yusana itu sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, targetnya kita adalah bagaimana seseorang atau keluarganya bisa memiliki sehat seutuhnya, sehat secara fisik, mental, sosial, dan juga sehat secara finansial. Dan Yusana menawarkan ini semua. Dan kita punya satu strategi yang tentunya sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir di jam 3 juga ya. Jadi kalau yang hadir ini lanjut aja maksudnya gitu ya. Ikut acara ini bisa lanjut. Bapak Ibu bisa yang pengen tahu gimana nih sih saya biar bisa dapat cuan gitu ya kan, sekarang juga pengen sehat juga butuh cuan, pengen cantik harus ada cuannya gitu ya. Bapak Ibu pastikan hadir ya di acara hari Sabtu jam 3 mengikuti. Kalau yang di luar kota Zoom-nya di jam 3 ya, udah standby Bapak Ibu di meeting ID kita yang biasa. Oke, Yusana Family, pastikan Anda mencatat, tinggal dipilih aja mana yang dengan sesuai passion Anda, orang-orang sekitar Anda. Tapi hari Sabtu itu acaranya kita banyak pembahasannya, ada kesehatan, ada seputar finansial, ekonomi. Bapak Ibu bisa undang sebanyak-banyaknya orang datang ke acara ini ya.
Jadi bisa mendapatkan experience bersama dengan Yusana. Thank you once again untuk seluruh partisipasi dan antusiasme Yusana Family. Kita berjumpa lagi nanti minggu depan ya di Zoom. Thank you once again Yusana Family. Selamat malam dan selamat beristirahat. Thank you Pak Jo.